Jauh sebelum Kekaisaran Romawi mendominasi Mediterania dan berabad-abad sebelum Alexander Agung mengukir namanya dalam sejarah, sebuah panggung peradaban yang megah telah terbentuk di sebuah dataran tinggi yang luas dan tangguh. Inilah dataran tinggi Iran, sebuah lanskap dramatis yang akan menjadi rahim bagi salah satu kekaisaran paling berpengaruh dalam sejarah dunia, Persia. Kisah bangsa Persia bukanlah cerita yang lahir dari ruang hampa. Ia adalah puncak dari ribuan tahun interaksi budaya, migrasi besar-besaran, dan perebutan kekuasaan yang kejam. Untuk memahami kemunculan Sirus yang agung atau kemegahan Persepolis, kita harus kembali ke akarnya, ke tanah yang membentuk takdir para penghuninya. Dataran tinggi Iran adalah sebuah benteng alam raksasa. Di sebelah barat, pegunungan Zagros menjulang tinggi seperti tulang punggung yang kokoh, memisahkannya dari dataran subur Mesopotamia. Di utara, pegunungan Elbrus yang tertutup salju menciptakan penghalang alami dari Laut Kaspia. Sementara itu, bagian tengahnya didominasi oleh dua gurun garam yang luas dan tak kenal ampun, Dashte Kafir dan Dashte Lut. Geografi yang ekstrim ini memainkan peran ganda. Di satu sisi, pegunungan dan gurun memberikan perlindungan dari invasi, memungkinkan budaya-budaya unik untuk berkembang dalam isolasi relatif. Di sisi lain, kondisi yang keras ini memaksa penduduknya untuk menjadi tangguh, inovatif, dan sangat terampil dalam mengelola sumber daya yang langka, terutama air. Urat nadi kehidupan adalah lembah-lembah subur dan oasis-oasis yang tersebar di antara pegunungan, tempat pertanian dan pemukiman pertama kali berakar. Tanah inilah yang akan menjadi kanvas bagi babak pertama dari epik Persia. Sebuah drama yang dimulai jauh sebelum nama Persia itu sendiri bergema di seluruh dunia kuno. Jauh sebelum penutur bahasa Iran tiba, dataran tinggi ini telah menjadi rumah bagi peradaban-peradaban kuno. Salah satu yang paling menonjol dan bertahan lama adalah Kerajaan Elam yang berpusat di dataran rendah Khuzestan di barat daya dengan ibu kotanya yang legendaris, Susa. Berdiri sejak sekitar 3200 SM, bangsa Elam adalah tetangga sekaligus saingan abadi dari peradaban besar Mesopotamia seperti Sumeria, Akkadia, dan Babilonia. Secara etnis dan bahasa, mereka berbeda dari bangsa Iran yang akan datang kemudian. Bahasa mereka, yang sekarang telah punah, tidak terkait dengan rumpun bahasa Indo-Eropa. Selama ribuan tahun, sejarah Elam terjalin erat dengan tetangganya di barat. Mereka berdagang, berperang, dan saling bertukar pengaruh budaya, seni, serta teknologi. Susa, sebagai pusat peradaban Elam, adalah salah satu kota tertua dan paling penting di dunia kuno. Penggalian arkeologi di sana telah mengungkap lapisan-lapisan sejarah yang menunjukkan kekayaan budaya dan kecanggihan administratif mereka. Bangsa Elam mengembangkan sistem tulisan mereka sendiri yang dikenal sebagai Proto-Elam dan kemudian Elam linear, meskipun sebagian besar masih belum terpecahkan sepenuhnya. Mereka adalah kekuatan regional yang harus diperhitungkan, mampu melancarkan serangan jauh ke dalam wilayah Mesopotamia dan pada satu titik, bahkan menjarah kota Babylon serta membawa pulang prasasti Hammurabi yang terkenal sebagai rampasan perang. Namun, pengaruh mereka sebagian besar terbatas pada wilayah barat daya dataran tinggi. Bagian lain dari plato yang luas tetap menjadi mosaik dari berbagai kebudayaan lokal yang kurang terpusat, menunggu kekuatan pemersatu yang baru. Keberadaan Elam adalah bukti bahwa tanah ini memiliki sejarah peradaban yang dalam, sebuah fondasi kuno di mana kekaisaran-kekaisaran masa depan akan dibangun. Mereka adalah babak pembuka yang penting dalam kisah besar ini. Sekitar milenium kedua sebelum Masehi, sebuah gelombang perubahan besar mulai bergerak melintasi dataran tinggi Iran. Dari padang rumput Eurasia di utara, sekelompok suku semi-nomaden yang dikenal sebagai bangsa Indo-Iran memulai migrasi besar ke selatan. Mereka adalah bagian dari keluarga linguistik Indo-Eropa yang lebih besar, membawa serta bahasa, keyakinan agama, dan tradisi sosial yang baru. Proses ini bukanlah invasi tunggal yang cepat, melainkan pergerakan populasi yang lambat dan bertahap selama beberapa abad.
Mereka datang dengan membawa dua aset utama yang memberi mereka keunggulan, penguasaan atas kuda sebagai tunggangan perang, dan pengembangan metalurgi besi yang lebih maju. Dua kelompok utama dari para pendatang ini ditakdirkan untuk memainkan peran sentral dalam sejarah. Kelompok pertama adalah bangsa Media, yang menetap di wilayah barat laut dataran tinggi, di sekitar pegunungan Zakros. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Media, dengan pusatnya di masa depan di kota Ekbatana. Kelompok kedua, yang tiba sedikit lebih lambat, adalah bangsa Persia. Mereka bergerak lebih jauh ke selatan, akhirnya menetap di wilayah yang berbatasan dengan kerajaan Elam di timur, di sebuah daerah yang mereka sebut Parsua, yang nantinya menjadi provinsi Fars atau Persis, tanah air spiritual bangsa Persia. Kedatangan suku-suku ini secara fundamental mengubah demografi dan lanskap budaya dataran tinggi. Mereka secara bertahap menyerap atau menaklukkan populasi asli, dan bahasa-bahasa Iran mulai menyebar, menggantikan bahasa-bahasa lokal seperti Elam. Selama berabad-abad, suku-suku ini hidup dalam struktur klan yang longgar, seringkali membayar upeti kepada kekuatan yang lebih besar seperti Elam, atau yang lebih menakutkan, Kekaisaran Asyur yang perkasa di Mesopotamia. Mereka adalah kekuatan yang sedang tertidur, mengumpulkan kekuatan di pegunungan dan lembah, menunggu momen yang tepat untuk bangkit. Selama berabad-abad, sebuah bayangan gelap membentang dari Mesopotamia, menutupi sebagian besar timur dekat kuno. Ini adalah Kekaisaran Neo-Asyur, sebuah kekuatan militer yang brutal dan efisien, yang berpusat di kota-kota seperti Nineveh dan Nimrud. Raja-raja Asyur dikenal karena kampanye militer mereka yang tanpa ampun, menuntut upeti yang besar dari semua bangsa di sekitar mereka, termasuk suku-suku Iran yang baru menetap. Prasasti-prasasti Asyur sering membanggakan penaklukan dan penghancuran kota-kota, serta deportasi massal penduduk yang memberontak. Bagi bangsa Media dan Persia, ancaman Asyur adalah kenyataan hidup yang konstan, sebuah tekanan eksternal yang pada akhirnya akan memaksa mereka untuk bersatu demi kelangsungan hidup. Dalam kondisi inilah, bangsa Media mulai bangkit sebagai kekuatan pemersatu pertama di antara suku-suku Iran. Terletak di garis depan langsung agresi Asyur, para pemimpin suku Media menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melawan mesin perang Asyur adalah dengan menyatukan klan-klan mereka yang terpencar di bawah satu komando. Sejarawan Yunani Herodotus menulis tentang seorang pemimpin bernama Deioces yang pertama kali menyatukan suku-suku Media, mendirikan ibu kota di Ekbatana, sekarang Hamadan, dan membangun sebuah kerajaan yang terorganisir. Di bawah penerusnya, terutama Raja Syaxares yang ambisius, kerajaan Media berubah dari kekuatan defensif menjadi kekuatan ofensif yang tangguh. Syaxares mereformasi pasukannya, mengadopsi taktik militer modern dan bersiap untuk melakukan hal yang tak terpikirkan, menghancurkan Kekaisaran Asyur. Kesempatan emas datang ketika Babilonia di selatan, yang juga merupakan negara jajahan Asyur, memberontak di bawah pimpinan Nabopolassar. Syaxares melihat peluang strategis dan membentuk aliansi yang menentukan dengan Babilonia. Dua kekuatan yang sedang bangkit ini, Media dari timur dan Babilonia dari selatan, melancarkan serangan terkoordinasi terhadap jantung wilayah Asyur. Puncaknya terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi dengan pengepungan dan kejatuhan Nineve, ibu kota Asyur yang megah dan dibenci. Kehancuran kota yang dianggap tak terkalahkan itu mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia kuno. Peristiwa ini bukan sekedar kemenangan militer, itu adalah akhir dari sebuah era. Kekaisaran Asyur yang telah meneror wilayah itu selama 3 abad akhirnya runtuh. Dengan runtuhnya Asyur, kerajaan Media mewarisi sebagian besar wilayah utaranya, membentang dari Iran Tengah hingga Anatolia Timur. Untuk pertama kalinya, sebuah kekaisaran yang dipimpin oleh bangsa penutur bahasa Iran telah lahir. Mereka telah menyatukan dataran tinggi dan memproyeksikan kekuatan mereka jauh di luar batasnya. Namun, di dalam kekaisaran baru ini, di Provinsi Selatan Parsua,
Kerabat mereka, bangsa Persia, sedang mengamati, belajar, dan menunggu giliran mereka di panggung sejarah. Fajar bangsa Media telah tiba, tetapi itu hanyalah pendahuluan dari sebuah epik yang jauh lebih besar yang akan segera terungkap. Sejarah tidak selalu bergerak secara bertahap. Terkadang, ia melompat maju karena digerakkan oleh visi dan kehendak satu individu luar biasa. Di pertengahan abad ke-6 SM, panggung dunia kuno didominasi oleh 4 kekuatan besar. Kerajaan Media yang perkasa di dataran tinggi Iran, Kerajaan Lydia yang kaya raya di Anatolia, Kekaisaran Neo-Babilonia yang megah di Mesopotamia, dan Kerajaan Mesir kuno yang agung di lembah Nil. Sistem kekuasaan ini tampak stabil, sebuah keseimbangan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun, di wilayah selatan Kerajaan Media, di sebuah kerajaan bawahan bernama Anshan, seorang pemimpin muda dari dinasti Achaemenid sedang mengkonsolidasikan kekuasaannya. Namanya adalah Kurush, atau yang lebih dikenal dunia sebagai Cyrus. Kemunculannya bukan sekadar pergantian kekuasaan. Ia adalah sebuah gempa bumi politik yang akan meruntuhkan tatanan lama dan membangun sebuah kekaisaran yang belum pernah ada tandingannya. Cyrus Agung lahir sekitar tahun 600 SM sebagai pewaris takhta kerajaan-kerajaan kecil Persia. Ayahnya adalah Kambises pertama dan kakaknya adalah Cyrus pertama, para penguasa dari garis keturunan Achaemenes, pendiri semi-legendaris dinasti mereka. Pada saat kelahirannya, bangsa Persia adalah pengikut atau vasal dari kerabat mereka yang lebih kuat di utara, bangsa Media, yang dipimpin oleh Raja Astyages. Secara ironis, Astyages adalah kakek Cyrus dari pihak ibu. Legenda yang diceritakan oleh sejarawan Yunani Herodotus melukiskan kisah dramatis tentang bagaimana Astyages bermimpi bahwa cucunya akan menggulingkannya, yang mendorongnya untuk memerintahkan pembunuhan bayi Cyrus. Namun, sang bayi diselamatkan dan dibesarkan oleh seorang gembala sebelum takdirnya terungkap. Meskipun kisah ini kemungkinan besar adalah mitos yang dirancang untuk melegitimasi kekuasaannya di kemudian hari, inti kebenarannya tetap ada. Cyrus tumbuh di bawah bayang-bayang kekuasaan Media. Namun, Cyrus bukanlah seorang vasal yang pasif. Sejak awal, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam kepemimpinan dan strategi. Langkah pertamanya adalah menyatukan berbagai suku Persia yang terpencar, Pasar Gadae, Marapi, dan Maspii di bawah satu panji. Ia membangun loyalitas bukan hanya melalui kekuatan, tetapi juga melalui karisma dan rasa hormat. Menciptakan sebuah inti kekuatan militer dan politik yang solid di tanah airnya di Persis. Persatuan bangsa Persia ini adalah fondasi dari semua pencapaiannya di masa depan. Tanpa langkah fundamental ini, pemberontakan melawan kekuatan yang jauh lebih besar akan menjadi mustahil. Cyrus mengubah status Persia dari sekedar kumpulan suku bawahan menjadi sebuah kerajaan yang bersatu dan siap untuk menantang tuannya. Pada tahun 559 SM, Cyrus Agung secara resmi naik takhta Anshan. Selama hampir 1 dekade, ia memperkuat posisinya sambil dengan hati-hati mengamati kerajaan Media. Astyages, kakeknya, dilaporkan telah menjadi seorang tiran yang sewenang-wenang dan tidak populer di kalangan bangsawannya sendiri. Cyrus melihat keretakan dalam fondasi kekuasaan Media ini sebagai sebuah kesempatan. Pada tahun 553 SM, dengan dukungan penuh dari para bangsawan Persia, Cyrus secara terbuka menyatakan pemberontakan. Ini adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Di atas kertas, pasukan Media jauh lebih besar, lebih berpengalaman, dan lebih lengkap persenjataannya. Dunia kuno memandang pemberontakan ini sebagai tindakan bunuh diri. Perang antara Media dan Persia berlangsung selama 3 tahun. Pertempuran-pertempuran awal berjalan sulit bagi Persia. Namun kegigihan dan kejeniusan taktis Cyrus mulai membalikan keadaan. Titik balik yang menentukan terjadi bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam arena politik. Banyak bangsawan Media
yang tidak puas dengan pemerintahan Astyages yang kejam, mulai melihat Cyrus bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang pembebas yang lebih cocok untuk memimpin bangsa-bangsa Iran. Pukulan terakhir bagi Astyages datang dari dalam pasukannya sendiri. Harpagus, jenderal utamanya, yang menurut legenda menyimpan dendam pribadi terhadap raja, membelot bersama sebagian besar pasukannya ke pihak Cyrus dalam pertempuran yang krusial. Pada tahun 550 SM, pasukan Persia berbaris menuju ibu kota Media, Ekbatana. Kota itu jatuh tanpa banyak perlawanan. Disinilah dunia untuk pertama kalinya menyaksikan pendekatan unik Cyrus terhadap kekuasaan. Alih-alih menghancurkan kota, membantai para elitnya, atau memperbudak rakyatnya, praktik standar bagi para penakluk pada masa itu, Cyrus memperlakukan bangsa Media dengan hormat. Ia mengklaim takhta Media sebagai penerus yang sah, bukan sebagai penakluk asing. Astyages digulingkan, tetapi nyawanya diampuni. Cyrus mengadopsi struktur administrasi Media, mengintegrasikan para bangsawan dan tentara Media ke dalam kerajaannya yang baru. Ia secara efektif menggabungkan kekuatan kedua bangsa Iran tersebut. Momen ini menandai akhir dari kerajaan Media dan kelahiran resmi dari Kekaisaran Achaemenid. Dengan menaklukkan tuannya, Cyrus kini menguasai seluruh dataran tinggi Iran dan sebagian Anatolia Timur, mengubah kerajaannya dari kekuatan regional menjadi sebuah kekaisaran besar dalam semalam. Kemenangan Cyrus atas Media mengirimkan getaran ke seluruh dunia kuno. Para penguasa lainnya, terutama Raja Croesus dari Lydia, mulai melihat kekuatan baru di timur ini dengan kewaspadaan. Lydia, yang terletak di Anatolia Barat, sekarang Turki, adalah kerajaan yang sangat kaya, terkenal dengan sumber daya emasnya, dan sebagai tempat koin pertama kali dicetak. Croesus, yang salah menafsirkan ramalan dari orakel Delphi yang terkenal, yang menyatakan bahwa jika ia menyerang Persia, sebuah kekaisaran besar akan hancur, memutuskan untuk melancarkan serangan preventif. Ia tidak menyadari bahwa kekaisaran yang dimaksud adalah kekaisarannya sendiri. Benturan peradaban antara Persia dan Lydia terjadi di Anatolia Tengah. Setelah pertempuran awal yang tidak meyakinkan di Pteria, Cyrus menunjukkan kejeniusan militernya. Alih-alih mundur untuk musim dingin seperti yang diharapkan, Cyrus justru mengejar pasukan Croesus kembali ke ibu kotanya, Sardis. Dalam pertempuran Timbra yang menentukan, Cyrus menggunakan taktik yang brilian. Mengetahui bahwa kavaleri Lydia yang superior takut pada unta, ia menempatkan unta-unta dari barisan perbekalannya di garis depan. Bau dan penampilan hewan-hewan ini membuat kuda-kuda Lydia panik, menghancurkan formasi kavaleri mereka, dan memberikan kemenangan telak bagi Persia. Sardis kemudian dikebung dan ditaklukkan pada tahun 546 sebelum Masehi. Sekali lagi, Cyrus menunjukkan belas kasihnya. Ia menyelamatkan nyawa Croesus dari tiang gantungan dan menjadikannya sebagai penasehat terhormat di istananya. Dengan penaklukan Lydia, Cyrus kini menguasai seluruh Anatolia, termasuk kota-kota Yunani Ionia di pesisir, memberinya akses ke Laut Mediterania dan kekayaan tak terbatas dari jalur perdagangan barat. Setelah mengamankan perbatasan baratnya dan melancarkan beberapa kampanye untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Tengah seperti Baktria dan Sogdiana, Cyrus mengalihkan perhatiannya pada hadiah terbesar dari semuanya, Babilonia. Kekaisaran New Babilonia adalah pusat budaya, ilmu pengetahuan, dan perdagangan dunia kuno. Ibu kotanya, Babylon, adalah kota terbesar dan termegah di planet ini, dilindungi oleh tembok-tembok raksasa yang dianggap tidak dapat ditembus. Namun penguasanya, Raja Nabonidus, adalah seorang pemimpin yang tidak populer. Ia telah mengasingkan para pendeta dewa pelindung kota, Marduk, dengan mempromosikan pemujaan terhadap dewa bulan, Sin. Ketidakpuasan ini menciptakan lingkungan yang matang untuk intervensi. Cyrus melancarkan kampanye propaganda yang cerdik, menampilkan dirinya bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pembebas yang dipilih oleh Marduk sendiri untuk memulihkan tatanan yang benar. Pada tahun 539 SM, pasukan Persia memasuki Mesopotamia. Setelah kemenangan penting di pertempuran Opis, jalan menuju Babylon terbuka.
Menurut catatan kuno, pasukan Persia berhasil memasuki kota tanpa pertempuran besar, kemungkinan dengan cara mengalihkan aliran sungai Efrat yang mengalir melalui kota, memungkinkan pasukannya untuk berjalan melalui dasar sungai yang kering di bawah gerbang. Penduduk Babylon yang sudah lelah dengan Nabonidus menyambut Cyrus sebagai penyelamat. Tidak ada penjarahan, tidak ada pembantaian. Cyrus Agung berjalan ke kota dalam damai, sebuah peristiwa yang mengguncang dunia kuno hingga ke fondasinya. Penaklukan Babilonia bukanlah akhir dari kisah Cyrus, melainkan awal dari warisan terbesarnya. Sebuah model baru dalam mengelola sebuah kekaisaran. Segera setelah mengambil alih kota, Cyrus mengeluarkan sebuah proklamasi yang dicatat pada sebuah silinder tanah liat kecil yang ditulis dalam aksara paku Akkadia. Artefak ini, yang sekarang dikenal sebagai silinder Cyrus, adalah salah satu dokumen paling penting dalam sejarah hak asasi manusia dan pemerintahan. Ini bukanlah sebuah kode hukum, melainkan sebuah pernyataan kebijakan yang menguraikan visi Cyrus untuk kerajaannya yang baru dan beragam. Dalam teks tersebut, Cyrus mencela Nabonidus sebagai penguasa yang tidak beriman dan mengklaim bahwa ia sendiri telah diundang oleh Dewa Marduk untuk memerintah Babilonia. Namun, bagian yang paling revolusioner adalah apa yang ia janjikan selanjutnya. Ia mendeklarasikan kebebasan beragama bagi semua penduduk kekaisarannya. Ia memerintahkan pemulihan kuil-kuil dari berbagai dewa yang telah diabaikan dan mengembalikan patung-patung dewa yang telah disita oleh raja-raja Babilonia sebelumnya ke kota-kota asal mereka. Yang paling terkenal, ia mengizinkan semua bangsa yang telah dideportasi secara paksa oleh Babilonia untuk kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali tempat-tempat suci mereka. Ini termasuk orang-orang Yahudi yang telah diasingkan dari Yehuda beberapa dekade sebelumnya, sebuah tindakan yang membuatnya dihormati dalam Alkitab Ibrani sebagai seorang Mesias, atau yang diurapi oleh Tuhan. Kebijakan ini, yang sering disebut sebagai toleransi, sebenarnya lebih dari itu. Ia adalah sebuah strategi pemerintahan yang sangat pragmatis dan brilian. Cyrus memahami bahwa kekaisaran multi-etnis dan multi-religius yang luas seperti miliknya tidak dapat diperintah secara efektif hanya dengan kekuatan militer. Kekuatan yang sejati datang dari kesetiaan dan kerja sama rakyatnya. Dengan menghormati adat istiadat, agama, dan budaya lokal, ia mengubah rakyat yang ditaklukkan menjadi warga yang setia. Ia tidak memaksakan budaya atau bahasa Persia, melainkan menciptakan sistem federal di mana para elit lokal dapat terus memerintah atas nama Raja Agung Persia. Ini adalah revolusi senyap dalam seni memerintah. Sebuah cetak biru untuk administrasi kekaisaran yang akan digunakan oleh Persia selama lebih dari 2 abad dan mempengaruhi para pemimpin besar lainnya sepanjang sejarah, termasuk Alexander Agung. Cyrus Agung menghabiskan tahun-tahun terakhirnya mengamankan perbatasan timur laut kerajaannya. Ia gugur dalam pertempuran sekitar tahun 530 Masehi melawan suku nomaden Massagetae di Asia Tengah. Jenazahnya dibawa kembali ke Pasar Gadae, ibu kota yang ia bangun, dan dimakamkan di sebuah makam sederhana namun megah yang masih berdiri hingga hari ini. Warisannya jauh melampaui daftar penaklukannya. Cyrus bukan hanya seorang jenderal yang tak terkalahkan. Ia adalah seorang visioner. Ia adalah arsitek dari kekaisaran global pertama dalam sejarah. Sebuah entitas politik yang membentang dari India hingga Yunani, yang disatukan bukan hanya oleh pedang, tetapi oleh sebuah ide radikal, bahwa keragaman bisa menjadi sumber kekuatan, dan bahwa rasa hormat adalah alat pemerintahan yang lebih efektif daripada rasa takut. Ia meletakkan fondasi di mana penerusnya akan membangun kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia. Kekaisaran Persia yang ditempa melalui penaklukan kilat oleh Cyrus Agung dan diperluas secara ambisius oleh putranya Kambises II, kini berdiri di sebuah persimpangan yang genting.
Wilayahnya membentang dari sungai Indus hingga ke tepian Libya, sebuah mozaik bangsa, budaya, dan kepercayaan yang belum pernah disatukan dalam skala seperti ini sebelumnya. Namun kematian Kambises yang mendadak di tengah perjalanan pulang dari Mesir pada tahun 522 sebelum Masehi menyisakan kekosongan kekuasaan yang mengancam untuk meruntuhkan seluruh bangunan kekaisaran yang megah itu. Di tengah kekacauan inilah, seorang tokoh yang namanya akan terukir abadi dalam sejarah Persia sebagai administrator ulung dan pembangun monumental bangkit untuk mengklaim tahta. Inilah kisah Darius pertama, Sang Agung, arsitek sejati Kekaisaran Achaemenid, dan putranya Xerxes yang mewarisi kekuasaan dan konflik yang akan menguji fondasi imperium hingga ke batasnya. Krisis suksesi yang melanda Persia bukanlah perebutan tahta biasa. Sebelum berangkat ke Mesir, Kambises memerintahkan eksekusi rahasia terhadap saudaranya sendiri, Bardia, karena khawatir akan potensi pemberontakan. Namun di tengah ketidakhadiran Kambises, seorang majus bernama Gaumata yang memiliki kemiripan luar biasa dengan pangeran yang telah tiada, secara licik merebut kekuasaan dengan mengaku sebagai Bardia. Ia mendapatkan dukungan luas dengan menjanjikan pembebasan pajak selama 3 tahun dan keringanan wajib militer, kebijakan yang sangat populer di kalangan rakyat jelata dan para bangsawan yang lelah berperang. Berita kematian Kambises yang misterius, entah karena kecelakaan atau bunuh diri, semakin memuluskan jalan Gaumata menuju tahta. Selama berbulan-bulan, sang perampas kuasa memerintah dari benteng di Media, sementara Persia berada dalam ketidakpastian. Di tengah gejolak ini, Darius, seorang pangeran dari garis samping dinasti Achaemenid dan pembawa tombak pribadi Kambises, melihat ancaman eksistensial bagi legitimasi garis keturunannya dan stabilitas kekaisaran. Dengan dukungan 6 bangsawan Persia terkemuka lainnya, Darius merencanakan sebuah konspirasi yang berani. Mereka menyusup ke benteng Sikayaufati di Media dan membunuh Gaumata pada bulan September 522 sebelum Masehi. Klaim Darius atas takhta tidak serta-merta diterima. Ia harus menghabiskan lebih dari setahun berikutnya untuk memadamkan serangkaian pemberontakan besar yang meletus di seluruh penjuru kekaisaran, dari Babilonia hingga Media, dari Elam hingga Partia. Setiap provinsi melihat kekacauan ini sebagai kesempatan untuk melepaskan diri. Darius mengabadikan perjuangannya ini dalam prasasti Behistun yang monumental, sebuah relief batu raksasa yang dipahat di tebing gunung yang menggambarkan kemenangannya atas para pemberontak dan memproklamasikan hak ilahinya untuk memerintah, yang dianugerahkan oleh Dewa Agung Ahura Mazda. Melalui kampanye militer yang tanpa henti dan propaganda yang canggih, Darius berhasil menyatukan kembali kekaisaran yang berada di ambang kehancuran. Setelah mengamankan kekuasaannya dengan pedang, Darius menyadari bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk mengelola sebuah imperium yang begitu luas dan beragam. Ia memulai serangkaian reformasi administrasi yang revolusioner, yang menjadi tulang punggung keberhasilan dan ketahanan kekaisaran Persia selama 2 abad berikutnya. Fondasi dari sistemnya adalah reorganisasi kekaisaran menjadi sekitar 20 provinsi besar yang disebut satrapi. Setiap satrapi dipimpin oleh seorang gubernur atau satrap, yang biasanya berasal dari kalangan bangsawan Persia atau Media. Satrap bertanggung jawab atas pengumpulan upeti, pemeliharaan ketertiban, dan administrasi keadilan di wilayahnya. Namun, untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, Darius menerapkan sistem check and balance yang brilian. Di setiap provinsi, ia juga menempatkan seorang komandan militer yang bertanggung jawab langsung kepada raja, serta seorang bendahara yang mengawasi keuangan. Lebih jauh lagi, jaringan mata-mata rahasia yang dikenal sebagai mata dan telinga raja melakukan perjalanan ke seluruh kekaisaran, memberikan laporan intelijen independen langsung kepada Darius, memastikan loyalitas dan mencegah korupsi di tingkat provinsi.
Untuk menghubungkan wilayahnya yang sangat luas, Darius memerintahkan pembangunan dan penyempurnaan Jalan Raya Kerajaan atau Royal Road, sebuah mahakarya rekayasa kuno. Jalan ini membentang lebih dari 2.500 km dari kota Susa di jantung Persia hingga ke pelabuhan Sardis di Anatolia Barat. Di sepanjang jalan, pos-pos peristirahatan dengan kuda-kuda segar didirikan secara berkala, memungkinkan kurir kerajaan untuk menempuh seluruh jarak hanya dalam waktu 7 hingga 9 hari. Sebuah kecepatan komunikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia kuno. Jalan ini tidak hanya vital untuk pengiriman pesan dan pergerakan pasukan, tetapi juga menjadi arteri utama bagi perdagangan, memfasilitasi pertukaran barang dan gagasan di seluruh kekaisaran. Stabilitas ekonomi semakin diperkuat dengan diperkenalkannya sistem moneter standar. Darius memperkenalkan koin emas berkualitas tinggi yang dikenal sebagai darik, dan koin perak yang disebut siglos. Mata uang yang seragam ini menyederhanakan perdagangan dan pengumpulan pajak, menciptakan zona ekonomi yang terintegrasi dari India hingga Aegea. Puncak dari visi Darius sebagai seorang pembangun adalah pembangunan Persepolis. Dimulai sekitar tahun 515 Masehi, di dataran Marfdasht, ia mendirikan sebuah kompleks istana megah yang dimaksudkan bukan sebagai ibu kota administratif utama, fungsi yang dibagi antara Susa, Babilonia, dan Ekbatana, melainkan sebagai pusat seremonial dan spiritual kekaisaran. Persepolis adalah panggung di mana kekuatan dan kemegahan Achaemenid dipamerkan. Setiap musim semi, delegasi dari seluruh penjuru kekaisaran akan datang membawa upeti kepada raja segala raja dalam sebuah festival besar. Relief-relief yang terukir indah di tangga Apadana atau aula audiensi menggambarkan prosesi bangsa-bangsa taklukan. Orang Media, Lydia, Ethiopia, India, masing-masing membawa produk khas daerah mereka, bukan sebagai budak yang terhina, melainkan sebagai bagian dari tatanan kosmik yang teratur di bawah naungan Raja Persia. Pembangunan Persepolis yang dilanjutkan oleh putranya Xerxes dan cucunya Artaxerxes IA adalah sebuah pernyataan arsitektural tentang sebuah imperium yang dibangun di atas keragaman yang terorganisir dan kekuasaan yang tak tertandingi. Namun di ujung barat kekaisaran yang luas ini, di pesisir Laut Egea, benih-benih konflik mulai bertunas. Kota-kota Yunani di Ionia, pesisir barat Turki modern, telah berada di bawah kekuasaan Persia sejak penaklukan Cyrus Agung. Meskipun diberikan otonomi yang cukup besar, mereka membenci tuntutan upeti dan keberadaan tiran-tiran pro-Persia yang ditempatkan untuk memerintah mereka. Pada tahun 499 sebelum Masehi, dipimpin oleh Aristagoras dari Miletus, kota-kota Ionia memberontak melawan kekuasaan Persia. Mereka mencari bantuan dari saudara sebangsa mereka di daratan Yunani. Sparta dengan kebijakan isolasionisnya menolak untuk terlibat. Namun, Athena yang saat itu merupakan negara demokrasi yang sedang berkembang, bersama dengan kota Eretria, setuju untuk mengirimkan kontingen kecil kapal dan tentara. Pasukan gabungan Yunani Ionia ini berhasil berbaris ke pedalaman dan membakar Sardis, ibu kota satrapi Persia di wilayah tersebut. Meskipun pemberontakan itu sendiri pada akhirnya berhasil dipadamkan oleh Persia setelah 6 tahun pertempuran sengit, pembakaran Sardis adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa dilupakan oleh Darius. Ia melihat campur tangan Athena sebagai tindakan agresi yang tidak dapat dimaafkan, sebuah tantangan langsung terhadap otoritasnya. Konon, ia memerintahkan seorang pelayan untuk membisikkan kalimat, "Tuan, ingatlah orang Athena," setiap kali ia duduk untuk makan malam. Perang antara raksasa Persia dan dunia Yunani yang terfragmentasi kini tak terhindarkan. Pada tahun 490 SM, Darius melancarkan ekspedisi hukuman pertama ke Yunani.
sebuah armada besar mengangkut pasukan kavaleri dan infanteri Persia melintasi Laut Aegea. Setelah menaklukkan dan menghancurkan Eretria, sebagai pembalasan, pasukan Persia mendarat di sebuah teluk di pesisir timur Attika di sebuah dataran bernama Marathon. Di sana, mereka dihadang oleh pasukan Athena yang jumlahnya jauh lebih kecil, namun memiliki motivasi tinggi untuk mempertahankan tanah air dan demokrasi mereka. Melawan segala rintangan, pasukan hoplite Athena dengan formasi phalanx mereka yang disiplin menyerbu melintasi dataran dan menghancurkan barisan Persia. Kavaleri Persia, yang merupakan salah satu kekuatan utama mereka, gagal memberikan dampak yang signifikan. Kekalahan di Marathon adalah sebuah kejutan besar. Untuk pertama kalinya, kekuatan darat Persia yang tak terkalahkan berhasil dihentikan oleh pasukan Yunani. Meskipun dari sudut pandang Persia ini mungkin hanya sebuah kemunduran kecil di perbatasan yang jauh, bagi Athena, kemenangan ini adalah momen yang mendefinisikan identitas mereka, membuktikan keunggulan warga prajurit mereka, dan memberikan mereka kepercayaan diri yang luar biasa. Darius mulai mempersiapkan invasi kedua yang jauh lebih besar untuk menghapus aib ini, tetapi sebuah pemberontakan di Mesir dan kematiannya pada tahun 486 SM menunda rencana tersebut. Tugas untuk membalaskan dendam ayahnya dan menundukkan Yunani jatuh ke tangan putranya dan penggantinya, Xerxes pertama. Berbeda dengan ayahnya yang naik tahta melalui perjuangan, Xerxes mewarisi kekaisaran pada puncak kekuasaannya. Ia adalah seorang organisator yang cakap, dan selama 10 tahun, ia mengumpulkan salah satu pasukan invasi terbesar yang pernah ada di dunia kuno. Sejarawan kuno seperti Herodotus memberikan angka yang fantastis, tetapi perkiraan modern menyebutkan kekuatan invasi sekitar 100.000 hingga 200.000 tentara dan lebih dari 1.000 kapal perang yang ditarik dari setiap sudut kekaisaran. Pada tahun 480 sebelum Masehi, pasukan raksasa ini bergerak. Mereka menyeberangi Hellespont atau Selat Dardanella melalui sebuah jembatan ponton yang monumental, sebuah keajaiban rekayasa, dan mulai berbaris ke selatan melalui Yunani Utara. Menghadapi ancaman eksistensial ini, negara kota Yunani yang biasanya saling berselisih berhasil membentuk aliansi yang rapuh, dipimpin oleh Sparta dan Athena. Rencana awal mereka adalah untuk menahan laju pasukan Persia di sebuah celah pesisir yang sempit bernama Thermopylae. Di sana, selama 3 hari, sebuah pasukan kecil Yunani yang dipimpin oleh Raja Leonidas dari Sparta dan 300 prajurit elitnya bersama dengan beberapa ribu sekutu lainnya, berhasil menahan seluruh pasukan Persia. Pertempuran heroik ini, meskipun berakhir dengan kekalahan dan kematian Leonidas, serta pasukannya setelah seorang pengkhianat menunjukkan jalan rahasia kepada Persia, menjadi legenda abadi tentang pengorbanan dan keberanian dalam menghadapi kekuatan yang luar biasa. Pertahanan di Thermopylae memberikan waktu yang berharga bagi negara kota Yunani lainnya untuk mengorganisasi pertahanan mereka. Setelah menerobos Thermopylae, jalan menuju Yunani Tengah terbuka bagi Xerxes. Pasukannya menjarah dan membakar Athena yang telah dievakuasi oleh penduduknya. Dari kejauhan, Xerxes yang duduk di atas tahta emas di lereng gunung Aigaleo menyaksikan pemandangan yang ia yakini sebagai puncak kemenangannya. Namun, negarawan Athena, Themistokles, telah memancing armada Persia ke dalam perairan sempit di Selat Salamis. Di sana, di antara Pulau Salamis dan daratan utama, jumlah kapal Persia yang lebih banyak justru menjadi kerugian. Mereka tidak dapat bermanuver dengan baik dan menjadi sasaran empuk bagi kapal-kapal trireme Yunani yang lebih kecil, lebih lincah, dan dilengkapi dengan pelantak perunggu yang mematikan. Pertempuran laut yang terjadi adalah sebuah bencana besar bagi armada Persia. Sebagian besar kapalnya hancur atau ditangkap. Kekalahan di Salamis merupakan titik balik perang. Dengan angkatan lautnya yang lumpuh, Xerxes khawatir jalur suplainya akan terputus. Ia memutuskan untuk kembali ke Asia dengan sebagian besar pasukannya. Meninggalkan jenderalnya, Mardonius,
dengan kekuatan yang masih cukup besar untuk menyelesaikan penaklukan pada musim semi berikutnya. Namun, pada tahun 479 Masehi, di pertempuran Platea, pasukan sekutu Yunani yang dipimpin oleh Sparta kembali meraih kemenangan telak, membunuh Mardonius dan menghancurkan sisa-sisa pasukan Persia. Pada hari yang sama, armada Yunani yang tersisa menyerang dan membakar sisa-sisa armada Persia di Mycale. Perang Yunani-Persia akhirnya berakhir. Meskipun invasi kedua gagal, penting untuk melihat konflik ini dari perspektif Persia. Bagi Kekaisaran Achaemenid, Yunani adalah sebuah front yang jauh dan merepotkan, tetapi bukan pusat dunia mereka. Kegagalan menaklukkannya tidak secara signifikan mengurangi kekuatan atau kekayaan kekaisaran yang sangat besar. Namun, perang ini memiliki dampak jangka panjang yang mendalam. Bagi dunia barat, kemenangan Yunani menjadi mitos pendirian peradaban mereka, kemenangan kebebasan atas tirani, demokrasi atas despotisme. Citra Persia sebagai musuh utama barat mulai terbentuk. Di sisi lain, konflik ini menandai batas ekspansi Persia ke arah barat. Kekaisaran kini memasuki fase konsolidasi dan pertahanan, bukan lagi ekspansi tanpa henti. Ujian pertama terhadap supremasi Achaemenid telah datang dari sekelompok kecil negara kota di tepi dunianya. Meskipun kekaisaran berhasil bertahan dan tetap menjadi kekuatan dominan di timur dekat selama lebih dari 1,5 abad berikutnya, retakan pertama telah muncul. Puncak kejayaan di bawah Darius dan Xerxes yang diwujudkan dalam kemegahan Persepolis dan efisiensi jalan raya kerajaan kini diimbangi oleh pengakuan bahwa bahkan kekuasaan yang paling besar sekalipun memiliki batasnya. Di balik kisah-kisah penaklukan epik dan reformasi administrasi yang megah, tersembunyi detak jantung peradaban Persia Achaemenid. Sebuah dunia yang dibentuk oleh keyakinan kosmik, diekspresikan melalui seni yang agung, dan dihidupi oleh tatanan masyarakat yang kompleks. Untuk benar-benar memahami kekaisaran ini, kita harus melampaui kronik para raja dan pertempuran. Kita harus menyelami jiwa kolektifnya, menjelajahi lanskap spiritual yang memberi makna pada tindakan mereka, mengagumi karya seni yang mengabadikan visi mereka, dan membedah struktur sosial yang menopang bangunan raksasa imperium ini. Inilah kisah tentang kehidupan di bawah Panji Ahura Mazda, sebuah perjalanan ke dalam dunia ide, kepercayaan, dan inovasi yang mendefinisikan salah satu peradaban paling berpengaruh di dunia kuno. Pilar spiritual yang menopang kekaisaran Achaemenid adalah Zoroastrianisme, salah satu agama monoteistik atau dualistik tertua di dunia. Didirikan oleh Nabi Zarathustra atau Zoroaster dalam bahasa Yunani pada suatu masa sebelum abad ke-6 SM, ajaran ini merevolusi lanskap keagamaan Iran kuno. Inti dari Zoroastrianisme adalah perjuangan kosmik abadi antara dua kekuatan yang berlawanan, yaitu Ahura Mazda, sang dewa bijaksana, pencipta segala kebaikan, cahaya, keteraturan dan kebenaran atau Arta, dan lawannya Angramainyu atau Ahriman, roh jahat yang merupakan sumber segala kegelapan, kekacauan, kepalsuan, dan kematian. Manusia, menurut ajaran ini, bukanlah pion pasif dalam pertarungan ilahi ini. Setiap individu memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan mana yang akan diikuti. Dan kehidupan mereka adalah medan pertempuran di mana pilihan antara kebenaran dan kepalsuan terus-menerus dibuat. Melalui pikiran yang baik atau humata, perkataan yang baik atau hukta, dan perbuatan yang baik atau farsta, seorang pengikut Zoroaster secara aktif berpihak pada Ahura Mazda dan berkontribusi pada kemenangan akhir kebaikan atas kejahatan.
konsep pertanggungjawaban individu, dan adanya penghakiman terakhir di mana jiwa akan diadili berdasarkan perbuatannya di kehidupan adalah gagasan yang sangat maju pada masanya dan diyakini telah mempengaruhi tradisi agama Abrahamik di kemudian hari. Meskipun raja-raja Achaemenid seperti Darius I dan Xerxes I secara eksplisit menyebut Ahura Mazda dalam prasasti mereka sebagai dewa agung yang memberi mereka legitimasi untuk memerintah, sifat keimanan mereka masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Mereka tidak pernah menyebut nama Zarathustra, namun konsep sentral perjuangan melawan Druj, kepalsuan, sangat menonjol dalam propaganda kerajaan, seperti yang terlihat dalam prasasti Behistun, di mana Darius menggambarkan para pemberontak sebagai agen kebohongan yang harus ia basmi atas nama Ahura Mazda. Peran sentral dalam praktik keagamaan dipegang oleh para magi, sebuah kasta pendeta yang awalnya berasal dari suku Media. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin ritual, memelihara api suci yang abadi di kuil-kuil. Api dipandang sebagai simbol kemurnian dan representasi duniawi dari energi Ahura Mazda dan menafsirkan pertanda. Kebijakan keagamaan para raja Achaemenid yang dipandu oleh prinsip-prinsip ini secara umum bersifat toleran. Cyrus Agung misalnya dihormati karena membebaskan orang-orang Yahudi dari pembuangan di Babilonia dan mengizinkan mereka membangun kembali kuil mereka. Toleransi ini bukan lahir dari ketidakpedulian, melainkan dari sebuah visi kekaisaran di mana semua bangsa dengan dewa-dewa mereka sendiri dapat hidup dalam keteraturan di bawah naungan raja segala raja, yang kekuasaannya sendiri berasal dari dewa tertinggi kebenaran, Ahura Mazda. Visi kekaisaran yang agung ini tidak hanya tertuang dalam teks-teks keagamaan, tetapi juga diukir secara abadi dalam batu. Seni dan arsitektur Achaemenid adalah alat propaganda yang kuat, dirancang untuk mengkomunikasikan kekuatan, keteraturan, dan keragaman yang harmonis dari imperium. Contoh puncaknya adalah Persepolis. Berbeda dengan istana-istana Assyria yang sering menggambarkan adegan penyiksaan brutal terhadap musuh, relief di Persepolis menyampaikan pesan yang lebih halus dan kosmopolitan. Di tangga monumental Apadana, kita melihat prosesi delegasi dari 23 bangsa yang tunduk pada kekaisaran. Setiap kelompok, orang Lydia dengan vas mereka, orang Nubia dengan gading gajah, orang Armenia dengan kuda mereka, digambarkan dengan detail etnografis yang cermat, mengenakan pakaian nasional mereka dan membawa upeti khas daerah mereka. Mereka tidak digambarkan sebagai budak yang dirantai, melainkan sebagai peserta dalam sebuah tatanan dunia yang damai dan makmur, berjalan dengan tenang menuju tahta raja. Pesannya jelas, Persia bukanlah penakluk yang menindas, melainkan pemersatu yang membawa keteraturan pada dunia yang beragam. Seni Achaemenid sendiri merupakan perpaduan gaya, menggabungkan elemen-elemen dari budaya taklukannya. Batu dari Mesir, kayu cedar dari Lebanon, pengrajin dari Ionia dan Babilonia untuk menciptakan gaya kekaisaran yang unik dan universal, sebuah cerminan visual dari sifat multi-etnis imperium itu sendiri. Masyarakat yang membangun dan menghuni kekaisaran yang luas ini terstruktur dalam hierarki yang jelas. Di puncak piramida sosial berdiri raja segala raja, seorang penguasa absolut yang dianggap sebagai wakil Ahura Mazda di bumi. Kehidupannya diatur oleh ritual yang rumit dan ia tinggal dalam kemegahan yang terisolasi, dikelilingi oleh para abdi dalam, kasim, dan harem yang luas. Di bawah raja adalah lapisan elit bangsawan Persia dan Media yang terikat oleh hubungan darah dan kesetiaan. Keluarga-keluarga bangsawan ini memegang posisi-posisi tertinggi dalam pemerintahan dan militer, seperti satrap, gubernur provinsi, dan jenderal. Mereka memiliki tanah yang luas dan hidup dalam kemewahan, tetapi kekayaan dan status mereka sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati sang raja. Tulang punggung militer dan administrasi kekaisaran terdiri dari berbagai kelompok profesional.
Tentara Persia adalah kekuatan multinasional yang tangguh dengan inti pasukan elit yang dikenal sebagai Immortals, sebuah resimen infanteri berat yang jumlahnya selalu dijaga tepat 10.000 orang. Selain itu, ada birokrasi yang sangat besar dan efisien yang terdiri dari para juru tulis, bendahara, dan administrator yang mengelola urusan sehari-hari kekaisaran. Mereka bertanggung jawab atas pengumpulan pajak, pencatatan, dan memastikan kelancaran komunikasi di seluruh jaringan jalan raya kerajaan. Para juru tulis ini yang seringkali berasal dari bangsa-bangsa terpelajar seperti Babilonia dan Aram, menggunakan bahasa Aram sebagai basantara administrasi di seluruh kekaisaran. Sebuah bukti lain dari pendekatan pragmatis Persia dalam mengelola keragamannya. Mayoritas penduduk kekaisaran terdiri dari rakyat jelata, petani, pengrajin, dan pedagang. Para petani menggarap tanah yang sebagian besar dimiliki oleh raja, bangsawan, atau kuil, dan mereka wajib menyerahkan sebagian dari hasil panen mereka sebagai pajak. Para pengrajin, banyak di antaranya adalah pekerja terampil yang dipekerjakan dalam proyek-proyek konstruksi besar seperti Persepolis, seringkali menerima upah dalam bentuk jatah makanan, anggur, dan perak, sebuah sistem yang tercatat dengan baik dalam loh-loh tanah liat administratif yang ditemukan di sana. Meskipun kehidupan mereka keras, mereka adalah roda penggerak penting yang menopang ekonomi kekaisaran. Struktur sosial ini, meskipun hierarkis, memberikan stabilitas dan memungkinkan mobilisasi sumber daya manusia dan material dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kejeniusan peradaban Persia tidak terbatas pada bidang agama, seni, atau administrasi saja. Mereka juga merupakan pewaris dan inovator dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kontribusi paling signifikan dari Kekaisaran Achaemenid adalah pelestarian dan penyebaran pengetahuan dari peradaban-peradaban yang lebih tua yang mereka taklukkan. Mereka sangat menghargai tradisi astronomi Babilonia yang sangat maju. Para astronom Babilonia yang sekarang bekerja di bawah naungan Persia melanjutkan pengamatan sistematis mereka terhadap bintang dan planet. Catatan harian astronomi mereka yang teliti memungkinkan mereka untuk memprediksi gerhana dan fenomena langit lainnya dengan akurasi yang luar biasa. Pengetahuan ini tidak hanya penting untuk tujuan astrologi dan keagamaan, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam pembuatan kalender yang akurat, yang sangat penting untuk pertanian dan administrasi. Namun, di bidang rekayasa, kontribusi Persia yang paling orisinal dan bertahan lama adalah pengembangan dan penyebaran sistem irigasi kanat. Kanat adalah sebuah mahakarya rekayasa hidrolik yang terdiri dari serangkaian terowongan bawah tanah yang digali dengan kemiringan landai untuk membawa air dari akuifer di kaki gunung ke dataran rendah yang kering, seringkali puluhan kilometer jauhnya. Sumur-sumur vertikal yang digali secara berkala di sepanjang terowongan berfungsi sebagai ventilasi dan akses untuk pemeliharaan. Sistem ini memungkinkan air mengalir ke permukaan tanah melalui gravitasi saja, dengan tingkat penguapan yang minimal, sebuah inovasi krusial di lanskap Iran yang gersang. Teknologi kanat memungkinkan terciptanya oasis-oasis dan pemukiman pertanian di daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat dihuni, secara dramatis memperluas basis agraris kekaisaran. Sistem ini begitu efektif sehingga masih digunakan di Iran dan sebagian wilayah Timur Tengah hingga hari ini, menjadi warisan abadi dari kecerdasan teknis Persia kuno. Melalui perpaduan antara keyakinan spiritual yang mendalam, ekspresi artistik yang megah, tatanan sosial yang terorganisir, dan inovasi teknologi yang cerdas, peradaban Achaemenid menciptakan sebuah dunia yang kaya dan kompleks, sebuah bukti nyata dari kemampuan manusia untuk membangun keteraturan dan menciptakan keindahan dalam skala yang monumental. Selama lebih dari 2 abad, Kekaisaran Persia Achaemenid telah berdiri sebagai kekuatan adidaya
yang tak tertandingi di dunia kuno. Dari puncaknya di bawah Darius Agung, ia membentang melintasi 3 benua. Sebuah tatanan dunia yang tampaknya permanen dan abadi, diukir dalam kemegahan batu Persepolis. Namun, setiap zaman keemasan pada akhirnya akan menemui senjanya. Di seberang Laut Egea, di kerajaan Makedonia yang tadinya dianggap sebagai wilayah pinggiran dunia Yunani yang barbar, sebuah kekuatan baru yang dinamis dan tak kenal lelah sedang bangkit. Kekuatan ini, yang dipersonifikasikan dalam diri seorang jenius militer muda, akan melintasi Asia seperti badai yang tak terhentikan, menantang tatanan yang sudah mapan, dan dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, meruntuhkan seluruh bangunan kekaisaran yang telah berdiri kokoh selama 7 generasi. Ini adalah kisah tentang benturan 2 dunia, tentang kebangkitan Alexander Agung, dan tentang bagaimana api melahap Persepolis, menandai akhir yang dramatis dari sebuah era. Setelah Perang Yunani-Persia, Kekaisaran Achaemenid memasuki periode panjang yang ditandai oleh stabilitas permukaan yang menyembunyikan kerapuhan yang semakin dalam. Masa pemerintahan penerus Xerxes seperti Artaxerxes pertama dan Darius kedua diwarnai oleh intrik istana yang mematikan, perebutan tahta antar saudara, dan pemberontakan para kasim yang berkuasa. Kekaisaran yang dulunya ekspansif kini lebih sering berada dalam posisi bertahan. Provinsi-provinsi yang bergolak, terutama Mesir, berulang kali memberontak dan berhasil melepaskan diri untuk periode yang cukup lama, menguras sumber daya dan prestis Persia. Ketergantungan kekaisaran pada tentara bayaran Yunani juga semakin meningkat. Ironisnya, orang-orang Yunani yang pernah menjadi musuh bebuyutan kini menjadi tulang punggung dari banyak pasukan satrap dan bahkan pasukan raja sendiri. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan penurunan kualitas pasukan asli Persia, tetapi juga secara tidak sengaja memperkenalkan ribuan orang Yunani pada geografi, taktik, dan kelemahan militer Persia dari dalam. Mereka kembali ke Yunani dengan pengetahuan bahwa raksasa Persia itu, meskipun tampak mengintimidasi, memiliki kaki dari tanah liat. Sementara Persia perlahan mengalami stagnasi, di perbatasan utara Yunani, kerajaan Makedonia sedang mengalami transformasi radikal. Di bawah pemerintahan Philip II, seorang ahli strategi yang brilian dan diplomat yang licik, Makedonia berubah dari negara terbelakang menjadi kekuatan militer dominan di Yunani. Philip mereformasi pasukannya secara total, menciptakan formasi Phalanx Makedonia yang revolusioner. Pasukannya dipersenjatai dengan sarisa, sebuah tombak 2 tangan yang panjangnya bisa mencapai 6 meter, jauh lebih panjang dari tombak hoplite Yunani biasa. Formasi Phalanx yang saling tumpang tindih ini menciptakan dinding tombak yang hampir tidak bisa ditembus oleh infanteri atau kavaleri musuh. Setelah menaklukkan dan menyatukan negara kota Yunani yang terus-menerus berperang di bawah panjinya melalui Liga Korintus, Philip mengarahkan pandangannya pada hadiah utama, Kekaisaran Persia, dengan dalih membalaskan dendam atas invasi Xerxes 1,5 abad sebelumnya dan membebaskan kota-kota Yunani di Ionia. Ia merencanakan sebuah perang Pan-Helenik melawan Persia. Namun, sebelum ia bisa meluncurkan invasinya, Philip dibunuh pada tahun 336 sebelum Masehi, meninggalkan tahta dan misinya yang agung kepada putranya yang baru berusia 20 tahun, Alexander. Alexander III, yang kelak dikenal sebagai Alexander Agung, mewarisi bukan hanya tahta dan pasukan ayahnya, tetapi juga ambisi yang membara dan kejeniusan militer yang bahkan melampaui Philip. Pada tahun 334 sebelum Masehi, ia memimpin pasukannya yang terdiri dari sekitar 40.000 prajurit Makedonia dan Yunani menyeberangi Hellespont ke Asia Kecil, sebuah langkah yang akan mengubar jalannya sejarah. Raja Persia saat itu, Darius III, awalnya meremehkan ancaman ini, mengirim pasukan satrap lokalnya untuk mencegah Alexander di sungai Granicus.
Di sana, Alexander menunjukkan keberanian pribadinya yang legendaris, memimpin langsung serangan kavaleri melintasi sungai dan menghancurkan pasukan Persia. Kemenangan ini membuka seluruh Anatolia Barat baginya. Menyadari skala ancaman yang sebenarnya, Darius III memutuskan untuk memimpin sendiri pasukan kekaisaran yang sangat besar untuk menghadapi sang penakluk muda. Kedua raja itu akhirnya berhadapan pada tahun 333 sebelum Masehi di dekat Issus, di sebuah dataran pesisir yang sempit di Turki Selatan. Meskipun pasukan Persia jauh lebih unggul dalam jumlah, medan yang sempit membatasi efektivitas kavaleri mereka dan membuat jumlah besar mereka menjadi tidak relevan. Alexander sekali lagi mengidentifikasi titik lemah di barisan Persia, tempat di mana Darius III berada dengan kereta perangnya. Dengan taktik serangan sayap yang menjadi ciri khasnya, Alexander memimpin kavaleri sahabatnya dalam sebuah serangan baji yang dahsyat, menembus garis pertahanan, dan langsung mengarah ke posisi Darius. Terkejut dan panik melihat serangan ganas yang mengancam nyawanya, Darius III memutar keretanya dan melarikan diri dari medan pertempuran. Tindakan ini menyebabkan runtuhnya moral seluruh pasukannya, yang kemudian pecah dan menjadi sasaran pembantaian. Kemenangan di Issus sangat menentukan. Alexander tidak hanya mengalahkan pasukan besar Persia, tetapi ia juga menangkap keluarga Darius, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya yang ditinggalkan di camp saat raja melarikan diri. Perlakuan hormat Alexander terhadap keluarga kerajaan Persia menjadi sebuah legenda tersendiri. Setelah mengamankan Suriah, Fenisia, dan Mesir, Alexander bergerak ke jantung kekaisaran Persia. Darius III, setelah 2 tahun mengumpulkan pasukan baru dari seluruh penjuru timur kekaisarannya, memilih medan pertempuran berikutnya dengan hati-hati, dataran terbuka yang luas di Gaugamela, dekat Mosul di Irak modern. Di sini, ia yakin bahwa dataran yang rata akan memungkinkan kavaleri dan kereta perang bersabitnya yang superior secara jumlah untuk mengepung dan menghancurkan falangs Makedonia. Pada tanggal 1 Oktober 331 Masehi, pertempuran terbesar dan paling menentukan dalam kampanye Alexander pun dimulai. Darius mengerahkan pasukan yang menurut sumber kuno mencapai ratusan ribu prajurit. Menghadapi kekuatan yang luar biasa ini, Alexander menerapkan salah satu taktik paling cemerlang dalam sejarah militer. Ia menolak sayap kanannya, menarik kavaleri Persia untuk mengejarnya, dan dengan demikian menciptakan celah di garis tengah pertahanan Persia. Pada saat yang genting, sama seperti di Issus, Alexander memimpin serangan kavaleri utamanya langsung melalui celah itu, sekali lagi mengarah pada posisi pribadi Darius III. Sejarah pun terulang. Untuk kedua kalinya, raja segala raja melarikan diri dari medan perang untuk menyelamatkan hidupnya. Dan untuk kedua kalinya, pasukannya yang kehilangan pemimpin runtuh dalam kekacauan. Kemenangan di Gaugamela adalah pukulan mematikan. Pintu menuju Babilonia, Susa, dan Persepolis kini terbuka lebar bagi Alexander. Setelah kemenangannya di Gaugamela, Alexander memasuki Babilonia dan Susa tanpa perlawanan, dielu-elukan sebagai pembebas. Ia mengambil alih perbendaharaan kekaisaran yang sangat besar, memberinya sumber daya yang hampir tak terbatas. Namun pengejaran terhadap Darius III terus berlanjut. Raja Persia yang malang itu melarikan diri ke timur, berharap dapat mengumpulkan pasukan baru di provinsi-provinsi timur seperti Baktria. Alexander, yang bertekad untuk menangkapnya hidup-hidup dan mengamankan transisi kekuasaan yang sah, mengejarnya tanpa henti. Namun, nasib Darius sudah ditentukan bukan oleh musuhnya, melainkan oleh orang-orangnya sendiri. Bessus, satrap Baktria dan kerabat Darius melihat bahwa rajanya telah kehilangan semua otoritas dan dukungan. Dalam sebuah pengkhianatan, Bessus dan para bangsawan lainnya membunuh Darius dan meninggalkan jasadnya di jalan untuk ditemukan oleh pasukan Alexander yang mendekat pada musim panas tahun 330 Masehi. Konon, Alexander menutupi jasad rivalnya itu dengan jubahnya sendiri dan memerintahkan agar ia dimakamkan dengan penghormatan kerajaan penuh di pemakaman Achamenid. Dengan kematian Darius III, garis keturunan Cyrus Agung secara efektif berakhir.
Sebelum melanjutkan pengejarannya terhadap Bessus, Alexander tiba di pusat seremonial dan spiritual Kekaisaran Achaemenid, Persepolis. Kompleks istana yang megah yang dibangun oleh Darius Agung dan Xerxes adalah simbol paling kuat dari kekayaan, kekuasaan, dan keagungan Persia. Disinilah Alexander dan pasukannya beristirahat selama beberapa bulan, menikmati hasil kemenangan mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menjadi salah satu tindakan paling kontroversial dalam kehidupan Alexander. Pada bulan Mei 330 sebelum Masehi, setelah sebuah pesta besar, istana Persepolis dibakar habis. Sumber-sumber kuno terbagi mengenai penyebabnya. Beberapa mengklaim itu adalah tindakan pembalasan yang diperhitungkan dengan cermat. Sebuah retribusi simbolis atas pembakaran Athena oleh Xerxes 150 tahun sebelumnya. Yang lain menggambarkannya sebagai tindakan mabuk yang spontan, yang dipicu oleh seorang pelacur Athena bernama Thais di tengah-tengah pesta pora. Apapun alasannya, hasilnya adalah kehancuran total. Api melahap aula-aula megah, atap-atap kayu seda runtuh, dan relief-relief batu yang indah menghitam karena jelaga. Pembakaran Persepolis lebih dari sekedar penghancuran sebuah bangunan. Itu adalah sebuah pernyataan yang gamblang dan brutal. Itu adalah penanda visual bahwa dinasti Achaemenid telah benar-benar berakhir, dan sebuah tatanan dunia yang baru, di bawah penguasa Makedonia, telah dimulai. Senja telah turun di Persepolis, dan bayang-bayang kekaisaran Persia yang pernah perkasa, kini memanjang untuk terakhir kalinya, sebelum ditelan oleh fajar era Helenistik. Penaklukan kilat Alexander Agung tidak hanya meruntuhkan sebuah dinasti. Ia menghancurkan sebuah tatanan dunia dan dalam prosesnya membuka pintu air bagi gelombang pengaruh budaya yang akan mengubah wajah Timur Dekat selamanya. Kematiannya yang mendadak dan tanpa ahli waris yang jelas pada tahun 323 SM di Babilonia tidak membawa perdamaian, melainkan memicu setengah abad perang brutal di antara para jenderalnya yang ambisius. Namun, dari abu kekacauan inilah lahir sebuah era baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah eksperimen besar dalam perpaduan peradaban. Di jantung bekas kekaisaran Persia, sebuah dinasti Makedonia akan bangkit untuk memerintah selama lebih dari 2 abad, menciptakan dunia hibrida di mana gimnasium Yunani berdiri tidak jauh dari kuil-kuil kuno Babilonia. Ini adalah interludium Helenistik, kisah tentang kekaisaran Selisit dan babak yang tak terhapuskan di mana pikiran Yunani dan jiwa Persia bertemu, berbenturan, dan akhirnya menyatu. Setelah kematian Alexander, para jenderalnya yang dikenal sebagai diadochi atau para penerus segera memperebutkan kendali atas wilayah taklukannya yang luas. Kekaisaran yang membentang dari Yunani hingga India dengan cepat terpecah menjadi beberapa kerajaan yang saling berperang. Ptolemy mengambil alih Mesir, Antigonus menguasai Anatolia, dan Kassander merebut Makedonia. Di tengah kekacauan ini, salah satu jenderal Alexander yang paling cakap dan sabar, Seleucus pertama di Kator, memulai perjuangannya. Awalnya hanya menguasai provinsi Babilonia yang kaya, melalui serangkaian manuver politik yang cerdik dan kampanye militer yang sukses, ia secara bertahap memperluas wilayahnya. Pada tahun 312 Masehi, setelah merebut kembali Babilonia, ia mendirikan dinasti yang akan menyandang namanya. Pada puncak kekuasaannya, Kekaisaran Seleucid adalah yang terbesar di antara semua kerajaan penerus, mencakup wilayah yang sangat luas dari Suriah dan Anatolia di barat, melintasi Mesopotamia dan dataran tinggi Iran, hingga ke perbatasan India di timur. Para penguasa Seleucid menghadapi tantangan yang monumental. Bagaimana cara memerintah sebuah wilayah yang sangat luas yang dihuni oleh puluhan bangsa berbeda, sambil menjadi minoritas Yunani Makedonia yang sangat kecil. Mereka tidak berusaha memaksakan budaya Yunani secara total atau menghapus tradisi lokal. Sebaliknya, mereka mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis yang menghasilkan fenomena yang kita kenal sebagai Helenisme
perpaduan antara budaya Yunani dengan budaya-budaya Timur. Para raja Seleucid menampilkan diri mereka dalam dua wajah. Di hadapan audiens Yunani mereka adalah raja-raja Helenistik, pelindung seni dan filsafat, serta pendiri kota-kota. Namun, di hadapan rakyat Babilonia atau Persia, mereka sering mengadopsi gelar dan peran tradisional raja-raja kuno, berpartisipasi dalam ritual keagamaan lokal, dan menampilkan diri sebagai penerus sah dari dinasti-dinasti sebelumnya untuk mendapatkan legitimasi. Administrasi kekaisaran juga mencerminkan dualitas ini. Bahasa Yunani menjadi bahasa resmi pemerintahan, perdagangan, dan budaya tinggi. Tetapi bahasa Aram yang telah digunakan oleh birokrasi Achaemenid terus digunakan secara luas di tingkat lokal. Salah satu pilar utama kebijakan Seleucid adalah program urbanisasi yang ambisius. Mereka mendirikan puluhan kota baru di seluruh kekaisaran yang dirancang berdasarkan model polis atau negara kota Yunani. Kota-kota seperti Seleucia di Tigris yang menjadi salah satu kota terbesar di dunia saat itu, dan Antioch di Orontes, ibu kota barat mereka. Dibangun dengan tata letak jalan yang teratur, lengkap dengan agora atau pasar, teater, gimnasium atau pusat pendidikan dan olahraga, dan kuil-kuil untuk dewa-dewi Yunani. Kota-kota ini berfungsi sebagai pusat administrasi, garnisun militer, dan yang terpenting sebagai inkubator budaya Helenistik. Mereka dihuni oleh para veteran tentara Alexander, imigran dari Yunani, dan elit lokal yang terhelenisasi. Di dalam tembok kota-kota inilah budaya Yunani berkembang pesat. Sastra Yunani dipelajari, drama-drama karya Sophocles dan Euripides dipentaskan, dan para filsuf memperdebatkan ide-ide Plato dan Aristoteles, ribuan kilometer jauhnya dari Athena. Interaksi budaya ini menciptakan sinkretisme yang menarik di berbagai bidang. Dalam agama, dewa-dewi Yunani seringkali diidentifikasikan dengan dewa-dewi lokal. Zeus, misalnya, sering disamakan dengan dewa Babilonia Bel-Marduk atau bahkan Ahura Mazda dari Persia. Dalam seni, gaya realis dan idealis patung Yunani mulai mempengaruhi penggambaran tradisional dewa dan penguasa Timur Dekat. Namun, proses Helenisasi ini sebagian besar terbatas pada pusat-pusat kota dan kalangan elit. Di pedesaan yang luas, di mana mayoritas penduduk Persia, Babilonia, dan Media tinggal, kehidupan terus berjalan seperti sebelumnya. Tradisi kuno, bahasa lokal, dan praktik keagamaan Zoroastrianisme tetap bertahan dengan kuat. Dengan demikian, Kekaisaran Seleucid menjadi dunia yang terpolarisasi, sebuah kepulauan kota-kota Helenistik yang tersebar di lautan budaya timur yang luas dan kuno. Meskipun awalnya kuat, Kekaisaran Seleucid terus-menerus menghadapi tantangan yang menggerogoti stabilitasnya. Luasnya wilayah mereka membuat kontrol terpusat menjadi sangat sulit. Para satrap di provinsi-provinsi yang jauh seringkali bertindak semi-independen. Di front barat, mereka terlibat dalam serangkaian perang yang menguras tenaga melawan saingan utama mereka, Kerajaan Ptolemaik di Mesir, untuk memperebutkan wilayah Suriah yang strategis. Konflik yang terus-menerus ini mengalihkan perhatian dan sumber daya dari wilayah timur kekaisaran, yaitu jantung Persia. Sementara itu, intrik dinasti dan perang saudara untuk memperebutkan tahta menjadi wabah yang sering terjadi, semakin melemahkan otoritas pusat. Kelemahan inilah yang akhirnya memberikan kesempatan bagi kekuatan-kekuatan lokal untuk bangkit. Di Provinsi Timur Laut Parthia, sekitar pertengahan abad ketiga SM, sebuah suku nomaden Iran yang dikenal sebagai Parni, di bawah pemimpin mereka Arsaces I, memberontak dan berhasil mengusir gubernur Seleucid. Mereka mendirikan dinasti baru, dinasti Arsacid, yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Kekaisaran Parthia. Pada saat yang sama, di Baktria, Afghanistan modern, satrap Yunani Diodotus I juga memisahkan diri, mendirikan kerajaan Yunani Baktria yang merdeka, yang akan bertahan selama lebih dari 1 abad. Para penguasa Seleucid seperti Antiochus III Agung sempat melancarkan kampanye besar-besaran untuk merebut kembali wilayah timur dan meraih beberapa keberhasilan sementara.
Namun, kekalahan telak Antiochus III di tangan kekuatan baru yang sedang naik daun di barat, yaitu Republik Romawi pada awal abad kedua SM, secara permanen melumpuhkan kekuatan militer dan keuangan Seleucid. Momentum telah hilang, kekuatan dan sumber daya mereka terkuras, dan cengkraman mereka atas dataran tinggi Iran mulai terlepas selamanya. Interludium Helenistik di Persia akan segera berakhir, membuka jalan bagi kebangkitan dinasti asli Iran berikutnya yang akan menantang baik Seleucid maupun pada akhirnya Roma itu sendiri. Ketika cengkeraman Helenistik atas dataran tinggi Iran mulai melemah, kekosongan kekuasaan tidak berlangsung lama. Dari padang rumput di timur laut, sebuah kekuatan baru yang dinamis, berakar pada tradisi nomaden kuno bangsa Iran, mulai bergerak untuk merebut kembali warisan Cyrus dan Darius. Mereka adalah bangsa Parthia, para penunggang kuda ulung yang namanya akan menjadi sinonim dengan perlawanan sengit dan kemandirian Iran. Selama hampir 5 abad, dinasti Arsasid yang mereka dirikan tidak hanya akan mengusir sisa-sisa kekuasaan Yunani, tetapi juga akan berdiri sebagai satu-satunya tandingan sepadan bagi kekuatan terbesar di dunia barat, Roma. Di padang pasir Mesopotamia, di sepanjang perbatasan Sungai Efrat, dua adidaya dunia kuno akan terlibat dalam konflik berabad-abad yang akan membentuk peta geopolitik Eurasia. Ini adalah kisah kebangkitan kembali bangsa Iran, kisah tentang para kesatria lapis baja dan pemanah berkuda yang tak kenal takut, yang menantang legiun Roma dan menempa sebuah kekaisaran yang membanggakan. Asal-usul bangsa Parthia dapat ditelusuri kembali ke Parni, salah satu dari 3 suku dalam konfederasi Dahai, sekelompok bangsa nomaden Iran yang menghuni wilayah di sebelah timur Laut Kaspia. Pada pertengahan abad ketiga SM, ketika kekaisaran Seleucid disibukkan oleh perang di barat melawan Mesir Ptolemaic dan konflik internal, pemimpin Parni, Arsaces I, melihat sebuah kesempatan emas. Sekitar tahun 247 SM, ia memimpin sukunya menyerbu ke satrapi Seleucid di Parthia, sebuah wilayah di Iran Timur Laut. Ia berhasil membunuh gubernur Yunani setempat dan memproklamasikan kemerdekaan. Tindakan pemberontakan yang berani ini menandai dimulainya era Arsasid dan titik awal dari sebuah kekaisaran. Awalnya, negara Parthia yang baru lahir ini hanyalah sebuah kerajaan kecil. Namun, di bawah para penerus Arsaces, terutama Mithridates I, kerajaan ini memulai ekspansi yang spektakuler. Pada pertengahan abad kedua SM, Mithridates I menaklukkan seluruh dataran tinggi Iran dan, yang paling penting, merebut Mesopotamia dari tangan Seleucid, termasuk kota kaya Seleucia di Tigris. Dengan penaklukan ini, Parthia berubah dari kerajaan regional menjadi kekaisaran antar benua, memposisikan dari mereka sebagai pewaris sejati tradisi kekaisaran Iran. Struktur kekaisaran Parthia secara fundamental berbeda dari model Achaemenid yang sangat terpusat. Alih-alih birokrasi yang dikelola secara ketat, kekaisaran ini lebih menyerupai sebuah sistem feodal. Raja Arsasid memerintah sebagai raja skala raja atau Shahanshah, sebuah gelar yang dipinjam langsung dari Achaemenid untuk mengklaim legitimasi historis. Namun, di bawahnya kekuasaan didistribusikan di antara sejumlah raja bawahan, penguasa dinasti lokal, dan yang terpenting, beberapa keluarga bangsawan yang sangat kuat dan kaya. Klan-klan aristokrat ini seperti Suren, Karen, dan Mihran memiliki tanah yang luas, pasukan pribadi, dan pengaruh politik yang signifikan. Mereka merupakan pilar sekaligus ancaman potensial bagi tahta Arsasid. Sistem desentralisasi ini memberikan fleksibilitas dan ketahanan, memungkinkan kekaisaran untuk menyerap guncangan dan memberdayakan pertahanan lokal. Akan tetapi, hal ini juga seringkali menyebabkan perang saudara dan intrik internal ketika para bangsawan yang ambisius bersaing untuk mendapatkan pengaruh atau bahkan mencoba merebut tahta. Kekaisaran ini juga merupakan perpaduan budaya yang menarik, sementara para penguasanya secara sadar menghidupkan kembali citra dan gelar Persia kuno, mereka juga tetap mempertahankan banyak elemen Helenistik yang diwarisi dari Seleucid, seperti penggunaan bahasa Yunani pada koin-koin awal mereka dan apresiasi terhadap seni teater Yunani. Kunci keberhasilan ekspansi dan ketahanan Parthia terletak pada kekuatan militernya yang unik dan sangat efektif, yang sepenuhnya berbasis pada kavaleri. Pasukan Parthia terdiri dari 2 komponen utama yang saling melengkapi. Pertama adalah kavaleri berat, yang dikenal sebagai cataprak.
Ini adalah para kesatria dari kalangan bangsawan, di mana baik penunggang maupun kudanya sepenuhnya dilapisi dengan baju zirah sisik atau lamelar dari logam. Berbekal tombak panjang yang disebut kontos, serangan dahsyat dari formasi cataprak mampu menembus dan menghancurkan hampir semua barisan infanteri. Mereka adalah tank tempur dunia kuno, sebuah kekuatan kejut yang menakutkan. Komponen kedua dan yang paling terkenal adalah kavaleri ringan pemanah berkuda. Para prajurit ini tidak mengenakan zirah berat, memberikan mereka kecepatan dan mobilitas yang luar biasa. Mereka dipersenjatai dengan busur komposit yang kuat, mampu melepaskan rentetan anak panah yang mematikan sambil bergerak dengan kecepatan tinggi. Taktik klasik mereka adalah menyerang, melepaskan hujan panah ke arah musuh, dan kemudian dengan cepat mundur. Selama mundur inilah, mereka akan melakukan manuver legendaris yang dikenal sebagai tembakan partia. Sambil berpacu menjauh dari musuh, sang pemanah akan memutar badannya di pelana dan menembakkan panah ke belakang ke arah para pengejarnya. Kombinasi serangan kejut dari cataphracts dan taktik tabrak lari atau hit and run yang melelahkan dari para pemanah berkuda menciptakan sistem militer yang sangat sulit dihadapi, terutama bagi pasukan infanteri berat yang lambat seperti Legiun Romawi. Ketika Partia memperluas wilayahnya ke arah barat hingga ke Mesopotamia, benturan dengan kekuatan besar lainnya yang juga sedang berekspansi Republik Romawi menjadi tak terhindarkan. Kontak serius pertama terjadi pada tahun 53 sebelum Masehi dan berakhir dengan salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah Romawi. Marcus Licinius Crassus, salah satu dari 3 serangkai penguasa Roma bersama Julius Caesar dan Pompei, memimpin 7 legiun, sekitar 40.000 prajurit, dalam sebuah invasi ke Mesopotamia. Di dekat kota Karahe, pasukannya yang kelelahan dan kepanasan di padang pasir yang terbuka dihadang oleh pasukan Partia yang jauh lebih kecil di bawah komando seorang jenderal brilian dari klan Suren. Sepanjang hari, legiun Romawi yang membentuk formasi persegi disiksa oleh hujan panah yang tak henti-hentinya dari para pemanah berkuda Partia. Setiap kali mereka mencoba menyerang, para pemanah itu akan mundur, menjaga jarak aman. Ketika Crassus akhirnya mencoba menerobos dengan kavalerinya, mereka dihadang dan dihancurkan oleh para cataphracts. Pada akhirnya pasukan Romawi terkepung, kehausan, dan kehilangan semangat. Crassus terbunuh, dan standar emas legiun yang sakral dirampas oleh Partia, sebuah aib yang akan menghantui Roma selama beberapa dekade. Kekalahan di Karrhei menjadi sebuah kejutan psikologis yang mendalam bagi Roma dan menetapkan Partia sebagai kekuatan besar yang harus diperhitungkan. Selama 3 abad berikutnya, Sungai Efrat menjadi perbatasan de facto antara kedua kekaisaran, sebuah zona konflik yang terus-menerus bergejolak. Perang-perang besar meletus secara berkala, diselingi oleh periode gencatan senjata yang tegang dan intrik diplomatik. Tokoh-tokoh Romawi terkenal seperti Mark Antony memimpin invasi besar-besaran yang juga berakhir dengan kegagalan yang mahal. Kaisar-kaisar seperti Trajan berhasil menembus jauh ke wilayah Partia dan bahkan merebut ibu kota mereka. Tetapi, mereka tidak pernah bisa mempertahankan wilayah taklukan mereka untuk waktu yang lama. Logistik yang berlebihan dan perlawanan Partia yang tiada henti selalu memaksa mereka untuk mundur. Fokus utama dari perseteruan ini seringkali adalah perebutan kendali atas kerajaan penyangga Armenia, yang dianggap vital secara strategis oleh kedua belah pihak. Bagi Roma, Partia adalah musuh yang membuat frustrasi. Mereka tidak bisa ditaklukkan secara permanen melalui pertempuran besar yang menentukan seperti musuh-musuh Romawi lainnya. Bagi Partia, Roma adalah ancaman eksistensial yang konstan dari barat, yang mengharuskan kewaspadaan dan kesiapan militer yang tiada henti. Persainan adidaya ini mendefinisikan tatanan politik di Timur Dekat, menciptakan keseimbangan kekuatan yang rapuh, namun bertahan lama, dan membuktikan bahwa di Timur Efrat ada sebuah kekuatan yang setara dengan Roma. Setelah hampir 5 abad berkuasa, Kekaisaran Partia yang didirikan oleh para penunggang kuda nomaden yang gagah berani, kini memasuki musim dinginnya yang panjang.
Sistem feodal yang terdesentralisasi, yang pernah menjadi sumber ketahanannya, kini telah berubah menjadi kelemahan kronis, memicu perang saudara yang tak berkesudahan di antara para bangsawan yang saling bersaing. Di tengah stagnasi dan perpecahan inilah, dari tanah yang sama yang pernah melahirkan Cyrus Agung, sebuah denyut baru mulai terasa. Ini adalah detak jantung kebangkitan nasionalis, sebuah gerakan yang dipimpin oleh seorang pangeran lokal yang berambisi untuk tidak hanya menggantikan para penguasa Parthia yang dianggapnya telah terkorupsi oleh pengaruh Helenistik, tetapi juga untuk secara sadar membangkitkan kembali kemegahan dan kemuliaan Kekaisaran Achaemenid. Inilah kisah tentang Ardashir pertama, pendiri dinasti Sasanid, dan kelahiran kembali Persia sebagai kekuatan dunia yang akan menantang Roma dalam sebuah persaingan epik yang berlangsung selama 4 abad. Kisah kebangkitan Sasanid dimulai di provinsi Persis, kini Fars, jantung spiritual dan historis bangsa Iran. Disinilah Ardashir I, putra Papak dan cucu dari seorang pendeta Zoroaster bernama Sasan, menjabat sebagai penguasa lokal di bawah kekuasaan Parthia. Dipenuhi dengan keyakinan akan takdirnya dan rasa muak terhadap kelemahan Raja-Raja Arsacid, Ardashir memulai kampanye sistematis untuk menyatukan Persis di bawah panjinya pada awal abad ketiga Masehi. Ia menaklukkan kota-kota tetangga dan mengalahkan para pangeran saingannya, membangun basis kekuatan yang solid. Tindakannya ini jelas merupakan sebuah tantangan langsung terhadap otoritas Raja Segala Raja Parthia, Artabanus IV. Konfrontasi antara kekuatan lama yang sedang sekarat dan kekuatan baru yang penuh semangat kini tak terhindarkan. Pada tahun 224 Masehi, di sebuah dataran bernama Hormozgan, kedua pasukan itu bertemu dalam pertempuran yang akan menentukan nasib Persia. Dalam duel tunggal yang dramatis, Ardashir secara pribadi melawan dan membunuh Artabanus IV. Kematian sang raja menandai runtuhnya Kekaisaran Parthia dan dimulainya sebuah era baru. 2 tahun kemudian, pada tahun 226 Masehi, Ardashir dinobatkan di Ktesifon dan mengambil gelar agung Syahansyah-i Iran, Raja Segala Raja Bangsa Iran. Sebuah proklamasi yang jelas tentang sifat nasionalis dan sentralis dari rezim barunya. Sejak awal, Kekaisaran Sasanid dirancang sebagai antitesis dari Kekaisaran Parthia. Ardashir dan para penerusnya berusaha untuk menciptakan kembali apa yang mereka bayangkan sebagai kemegahan Kekaisaran Achaemenid. Sebuah negara yang sangat terpusat, efisien secara birokratis, dan disatukan oleh ideologi yang koheren. Langkah pertama adalah membongkar struktur feodal Parthia. Kekuasaan para bangsawan besar dikurangi, dan banyak kerajaan semi-independen dihapuskan, dan diubah menjadi provinsi yang dikelola oleh gubernur yang ditunjuk langsung oleh raja. Sebuah birokrasi yang kompleks didirikan untuk mengelola pengumpulan pajak, administrasi, dan hukum, memastikan bahwa kekuasaan mengalir dari tahta di pusat ke seluruh penjuru kekaisaran. Pilar kedua dan yang paling fundamental dari negara Sasanid adalah pembentukan Zoroastrianisme sebagai agama negara yang terorganisir. Berbeda dengan kaum Achaemenid yang toleran atau Arsacid yang relatif longgar dalam hal agama, Sasanid secara aktif mempromosikan bentuk Zoroastrianisme yang terstandardisasi. Kasta pendeta atau mobat yang dipimpin oleh seorang imam besar menjadi sangat kuat dan berpengaruh dalam pemerintahan. Teks-teks suci Avesta dikumpulkan dan dikodifikasikan untuk pertama kalinya, menciptakan sebuah ortodoksi resmi. Kuil-kuil api yang megah dibangun di seluruh negeri, dan kepatuhan terhadap agama negara menjadi bagian penting dari identitas Iran. Aliansi antara tahta dan altar ini menciptakan fondasi ideologis yang sangat kuat bagi kekaisaran, memberikan legitimasi ilahi kepada Sahansa sebagai pelindung iman yang benar dan tatanan dunia. Kebangkitan Persia yang agresif dan terpusat di bawah Ardashir I segera menarik perhatian kekuatan adidaya lainnya, Kekaisaran Romawi. Persaingan geopolitik yang telah berlangsung selama berabad-abad antara Roma dan Parthia kini memasuki fase baru yang lebih intens dan ideologis. Putra dan penerus Ardashir, Shapur I, adalah seorang raja pejuang yang brilian yang bertekad untuk membuktikan supremasi Sasanid.
ia melancarkan serangkaian kampanye yang menghancurkan provinsi-provinsi Timur Roma. Kemenangan pertamanya yang gemilang terjadi pada tahun 244 Masehi, ketika Kaisar Romawi Gordian III tewas dalam pertempuran melawannya. Sebuah peristiwa yang diperingati dengan bangga dalam prasasti Sasanid. Namun, pencapaian Shapur yang paling menakjubkan dan belum pernah terjadi sebelumnya, terjadi pada tahun 260 Masehi dalam pertempuran Edessa. Di sana, ia tidak hanya mengalahkan pasukan Romawi secara telak, tetapi juga berhasil menangkap hidup-hidup Kaisar Romawi itu sendiri, Valerian. Penangkapan seorang kaisar yang sedang berkuasa adalah sebuah bencana dan penghinaan yang tak terbayangkan bagi Roma. Bagi Persia, ini adalah kemenangan propaganda yang luar biasa. Sebuah bukti nyata bahwa kemuliaan Iran telah benar-benar terlahir kembali dan mampu mengalahkan musuh bebuyutannya. Shapur mengabadikan kemenangannya ini dalam serangkaian relief batu monumental yang megah di Naqsh Rustam, tidak jauh dari makam Raja-Raja Achaemenid. Relief-relief ini menggambarkan Shapur yang agung di atas kuda, sementara Kaisar Valerian berlutut di hadapannya dalam posisi memohon. Ribuan tawanan perang Romawi, termasuk banyak insinyur dan pengrajin terampil, dibawa ke Persia dan dipekerjakan dalam proyek-proyek konstruksi besar, seperti pembangunan bendungan di Sustar yang masih berdiri hingga hari ini. Di bawah Shapur pertama, Kekaisaran Sasanid membuktikan dirinya bukan hanya sebagai penerus Parthia, tetapi sebagai kekuatan yang bahkan lebih tangguh dan berbahaya bagi Roma. Meskipun kekaisaran mengalami periode ketidakstabilan setelah pemerintahan Shapur, ia mencapai puncak kejayaan budaya, ekonomi, dan militernya pada abad ke-6 di bawah pemerintahan Khosrow I, yang lebih dikenal dengan julukannya Anusirvan, jiwa yang abadi. Khosrow I adalah perwujudan dari Raja Filsuf, seorang reformis brilian yang pemerintahannya dianggap sebagai zaman keemasan Sasanid. Menyadari bahwa sistem pajak lama tidak adil dan tidak efisien, ia melakukan reformasi agraria dan pajak yang komprehensif. Ia memerintahkan survei tanah di seluruh kekaisaran dan mengganti sistem pajak yang didasarkan pada persentase panen, dengan pajak tanah tetap yang dapat diprediksi, memberikan stabilitas bagi para petani dan pendapatan yang lebih dapat diandalkan bagi negara. Khosrow I juga mereformasi militer secara radikal. Alih-alih mengandalkan wajib militer feodal dari para bangsawan, ia menciptakan pasukan profesional yang digaji dan dilengkapi oleh negara. Ia membagi kekaisaran menjadi 4 front militer, masing-masing di bawah seorang komandan, Spahbet, meningkatkan efisiensi pertahanan perbatasan. Di bawah kepemimpinannya, kavaleri berat Sasanid, para ksatria Safaran, menjadi kekuatan militer paling ditakuti di dunia. Kecemerlangan Khosrow tidak terbatas pada urusan militer dan administrasi. Ia adalah seorang pelindung besar ilmu pengetahuan dan filsafat. Ketika Kaisar Bizantium Justinian menutup Akademi Filsafat di Athena pada tahun 529 Masehi, Khosrow dengan tangan terbuka menyambut para filsuf Neoplatonis yang terbuang itu di istananya. Akademinya di Gondishapur menjadi pusat intelektual yang termasyur, tempat para sarjana dari Yunani, India, dan Suriah berkumpul untuk menerjemahkan dan mempelajari teks-teks kedokteran, astronomi, dan filsafat. Namun, bahkan di puncak zaman keemasan ini, persaingan dengan Roma yang kini telah menjadi kekaisaran Bizantium Kristen yang berpusat di Konstantinopel terus membayangi segalanya. Pemerintahan Khosrow I diwarnai oleh serangkaian perang yang brutal dan melelahkan melawan saingannya yang hebat, Kaisar Justinian. Perbatasan di sepanjang Mesopotamia dan Kaukasus menjadi medan pertempuran yang tiada henti, di mana kota-kota benteng seperti Dara dan Nisibis berulang kali berpindah tangan. Perang-perang ini bukanlah lagi sekadar perebutan wilayah. Mereka telah menjadi bentrokan ideologis antara dua peradaban besar, masing-masing mengklaim universalitas dan legitimasi ilahi. Kedua kekaisaran, yang merupakan dua kekuatan terbesar di dunia pada saat itu, terkunci dalam sebuah pelukan maut. Mereka saling meniru taktik militer,
bersaing dalam kemegahan istana, dan beradu dalam permainan diplomasi yang rumit di antara suku-suku Arab dan Turki di perbatasan mereka. Konflik yang berlangsung selama berabad-abad ini, yang mencapai puncaknya di bawah Khosrow I dan para penerusnya, menguras sumber daya keuangan dan tenaga kerja kedua belah pihak hingga ke titik puncaknya. Kemuliaan Persia memang telah terlahir kembali dengan cemerlang di bawah dinasti Sasanid. Tetapi dalam prosesnya, persaingan sengit dengan musuh bebuyutnya di barat telah menabur benih-benih kelelahan yang pada akhirnya akan membuat kedua raksasa kuno itu rentan terhadap badai baru yang akan segera muncul dari padang pasir Arabia. Di balik citra para kesatria lapis baja dan persaingan geopolitik yang tak berkesudahan dengan Roma, terdapat inti peradaban Sasanid yang kaya dan kompleks. Sebuah dunia yang dibentuk oleh iman yang membara, diungkapkan melalui seni yang mewah, dan diatur oleh tatanan sosial yang kaku. Kekaisaran Sasanid bukan hanya sebuah entitas militer dan politik. Ia adalah sebuah renesans budaya yang secara sadar berupaya mendefinisikan kembali esensi identitas Iran. Di bawah naungan api suci Zoroastrianisme yang dijaga di kuil-kuil megah, para seniman, pendeta, dan pemikir Sasanid menciptakan sebuah peradaban yang warisannya akan bertahan jauh melampaui keruntuhan kekaisaran mereka sendiri. Untuk memahami puncak kedua kejayaan Persia ini, kita harus melihat melampaui medan perang dan masuk ke dalam istana, kuil, dan lokakarya, menjelajahi dunia ide, kreativitas, dan struktur sosial yang akan memberikan pengaruh besar pada peradaban Islam dan bahkan Eropa di abad pertengahan. Fondasi dari peradaban Sasanid adalah Zoroastrianisme, yang diangkat statusnya dari sekadar agama dominan menjadi sebuah gereja negara yang terorganisir dan kuat. Jika para Achaemenid menunjukkan penghormatan kepada Ahura Mazda, maka para Sasanid membangun sebuah teokrasi yang terstruktur di sekelilingnya. Di bawah bimbingan para imam besar yang visioner dan kuat, seperti Tansar dan Kartir, doktrin Zoroaster dibakukan untuk pertama kalinya. Kitab suci Avesta yang selama berabad-abad diturunkan melalui tradisi lisan, akhirnya dikumpulkan, ditulis, dan dikodifikasi ke dalam sebuah kanon resmi. Proses ini menciptakan sebuah ortodoksi yang jelas, membedakan ajaran yang benar dari berbagai aliran sesat seperti Zurvanisme, Manikeaisme, dan Mazdakisme yang seringkali ditindas dengan kejam. Kasta pendeta yang dikenal sebagai magi atau mobats memperoleh kekuasaan dan pengaruh yang luar biasa, tidak hanya dalam urusan spiritual, tetapi juga dalam hukum, pendidikan, dan bahkan politik. Mereka mengelola kuil-kuil api yang menjadi pusat kehidupan komunitas, bertindak sebagai hakim dalam perselisihan sipil, dan memastikan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat selaras dengan ajaran arta atau kebenaran ilahi. Aliansi yang erat antara tahta atau syah dan altar atau mobat ini menjadi ciri khas negara Sasanid, menciptakan masyarakat yang diresapi oleh nilai-nilai dan pandangan dunia Zoroaster. Semangat kebangkitan dan kemegahan ini diekspresikan secara gamblang melalui pencapaian artistik Sasanid yang luar biasa. Seni Sasanid adalah seni kerajaan yang dirancang untuk memproyeksikan kekuatan, legitimasi, dan kemewahan. Salah satu medium utamanya adalah relief batu monumental yang dipahat di tebing-tebing di seluruh Iran, melanjutkan tradisi Achaemenid, tetapi dengan gaya yang jauh lebih dinamis dan dramatis. Di situs-situs seperti Nakserustam dan Tak-e-Bostan, kita melihat adegan-adegan penobatan raja, di mana penguasa Sasanid menerima cincin kekuasaan langsung dari dewa Ahura Mazda atau Anahita. Kemenangan militer juga diabadikan dalam skala kolosal, seperti relief terkenal Shapur I yang menggambarkan penghinaan terhadap Kaisar Romawi Valerian. Relief-relief ini bukan sekedar catatan sejarah, melainkan pernyataan teologis tentang hak ilahi raja untuk memerintah. Dalam skala yang lebih kecil namun tidak kalah mewah, para pengrajin logam Sasanid menghasilkan beberapa karya seni perak terindah di dunia kuno. Piring-piring perak yang dihias dengan rumit, seringkali digilding, menjadi barang mewah yang populer di kalangan elit.
Subjek yang paling umum adalah adegan perburuan kerajaan, di mana sang Syahansyah digambarkan sebagai pemburu pahlawan yang dengan mudah mengalahkan singa, babi hutan, atau rusa jantan. Citra ini berfungsi sebagai metafora kekuatan raja, kemampuannya untuk menaklukkan kekuatan alam, dan membawa ketertiban pada dunia yang kaos. Di bidang arsitektur, para insinyur Sasanid adalah inovator ulung. Mereka menyempurnakan penggunaan kubah besar di atas bangunan persegi melalui pengembangan squinch, sebuah lengkungan atau balok penopang yang dibangun di sudut interior ruangan untuk mentransisikan bentuk persegi ke dasar melingkar untuk kubah. Inovasi ini memungkinkan pembangunan ruang interior berkubah yang monumental, seperti yang terlihat pada sisa-sisa Istana Ardashir pertama di Firuzabad, dan akan menjadi elemen fundamental dalam arsitektur Persia dan Islam di kemudian hari. Masyarakat Sasanid diatur oleh struktur sosial yang sangat hierarkis dan kaku, yang secara teoritis dibagi menjadi 4 kasta atau kelas yang berbeda. Di puncak piramida berada kaum pendeta, asronan, yang dipandang sebagai penjaga tatanan spiritual dan intelektual. Di bawah mereka adalah para prajurit, artestaran, yang mencakup praja sendiri, para bangsawan tinggi, dan kesatria safaran yang membentuk tulang punggung militer. Kelas ketiga adalah para birokrat dan juru tulis, debiran, yang bertanggung jawab atas administrasi kekaisaran yang kompleks. Di bagian paling bawah adalah rakyat jelata, vastriosan, yang terdiri dari para petani, pengrajin, dan pedagang yang menjadi penopang ekonomi kekaisaran. Mobilitas sosial di antara kasta-kasta ini sangat terbatas. Seseorang umumnya dilahirkan ke dalam kelas tertentu dan diharapkan untuk tetap berada di sana sepanjang hidupnya, menjalankan peran yang telah ditentukan oleh tatanan kosmik. Sistem ini yang diperkuat oleh otoritas keagamaan kaum pendeta dirancang untuk memastikan stabilitas dan keteraturan di mana setiap individu memiliki tempat dan fungsinya masing-masing dalam mesin negara yang besar. Namun, kekakuan ini juga dapat menimbulkan ketegangan sosial, seperti yang terlihat dalam pemberontakan Mazdak pada akhir abad ke-5, sebuah gerakan proto-sosialis yang menyerukan distribusi ulang kekayaan dan sempat mengguncang fondasi masyarakat Sasanid sebelum ditumpas secara brutal. Meskipun kekaisaran Sasanid pada akhirnya runtuh di bawah tekanan invasi Arab pada pertengahan abad ke-7, warisan budayanya terbukti jauh lebih tahan lama daripada struktur politiknya. Peradaban Sasanid berfungsi sebagai jembatan penting antara dunia kuno dan dunia Islam awal. Ketika para penakluk Arab mengambil alih Persia, mereka tidak menghancurkan peradaban yang mereka temui. Sebaliknya, mereka terpukau oleh kemegahan dan kecanggihannya, dan secara sadar mengadopsi banyak aspeknya. Konsep monarki absolut dan terpusat Sasanid, lengkap dengan etiket istana yang rumit, gelar-gelar agung, dan birokrasi yang canggih, menjadi model bagi kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Para khalifah Abbasiyah pada kenyataannya seringkali meniru kemegahan para syahansyah Sasanid. Ilmu pengetahuan dan sastra Persia juga memberikan pengaruh yang mendalam. Akademi Gondishapur, pusat intelektual Sasanid, menjadi saluran utama untuk transmisi pengetahuan kedokteran Yunani dan India ke dunia Islam. Bahasa Pahlavi, Persia Pertengahan, dan tradisi sastranya, termasuk koleksi fabel dan kisah kepahlawanan, menjadi dasar bagi kebangkitan sastra Persia baru di bawah Islam, yang berpuncak pada mahakarya seperti Syahnameh, Kitab Raja-Raja, karya Firdausi, yang mengabadikan legenda raja-raja dan pahlawan pra-Islam Persia. Pengaruh Sasanid bahkan meluas lebih jauh ke barat. Motif-motif artistik Persia seperti penggambaran hewan berpasangan secara simetris atau makhluk mitologis seperti Senmurf, setengah anjing, setengah burung, menyebar melalui perdagangan sutra dan barang-barang mewah. Motif-motif ini diserap ke dalam seni Bizantium dan bahkan muncul dalam tekstil dan manuskrip Eropa abad pertengahan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa idealisme kesatria lapis baja Sasanid dengan kode kehormatannya mungkin telah berkontribusi pada pengembangan konsep kavaleri dan kesatriaan di Eropa. Dengan demikian,
Meskipun api di kuil-kuil Zoroaster telah padam dan tahta para syahansyah telah tumbang, gema peradaban Sasanid terus bergema sepanjang sejarah, membentuk aspek-aspek penting dari dunia Islam dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada lanskap budaya Eurasia. Setiap kisah epik memiliki babak terakhirnya, momen di mana bahkan kekaisaran yang paling perkasa sekalipun yang telah bertahan selama berabad-abad melawan musuh-musuh terkuat, akhirnya harus menghadapi takdirnya. Bagi Kekaisaran Sasanid, puncak kedua peradaban Persia, akhir itu datang bukan dengan erangan pelan, melainkan dengan dentuman perang yang dahsyat yang mengguncang seluruh dunia kuno, diikuti oleh keheningan yang tiba-tiba saat ditelan oleh badai yang tak terduga. Setelah 4 abad terkunci dalam persaingan monumental dengan Roma, kedua raksasa yang kelelahan itu melancarkan satu perang terakhir yang begitu brutal dan total. Sehingga, tanpa mereka sadari, mereka telah menyiapkan panggung bagi keruntuhan mereka sendiri. Ini adalah kisah tentang senja terakhir di Ctesiphon, tentang bagaimana perang paling dahsyat di zaman kuno akhir membuka jalan bagi sebuah kekuatan baru dari padang pasir, dan bagaimana pedang Islam akhirnya memadamkan api suci Zoroaster yang telah menyala selama 1000 tahun. Pada awal abad ke-7, perseteruan kuno antara Persia dan Roma, kini Bizantium, meletus menjadi konflik terakhir yang paling merusak. Didorong oleh ambisi untuk memulihkan kejayaan Achaemenid, Syahansyah Sasanid, Khosrow II, melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Bizantium. Skala keberhasilannya pada awalnya sangat menakjubkan. Pasukan Sasanid menyapu Suriah dan Palestina, dan pada tahun 614, mereka merebut kota suci Yerusalem, membawa relik salib sejati yang berharga kembali ke Ctesiphon sebagai trofi. Mesir, lumbung roti Bizantium, jatuh berikutnya. Dan pada puncaknya, pasukan Persia berkemah di seberang Konstantinopel itu sendiri. Selama lebih dari 1 dekade, tampaknya Kekaisaran Sasanid berada di ambang kemenangan total, hampir mewujudkan impian Cyrus untuk menguasai seluruh Timur Dekat. Namun, dari ambang kekalahan, Bizantium melakukan pembalasan yang luar biasa di bawah pimpinan Kaisar Heraklius. Dalam serangkaian kampanye militer yang brilian dan beresiko tinggi, Heraklius mengabaikan provinsi-provinsi yang hilang dan menyerang langsung ke jantung wilayah Sasanid di Mesopotamia. Perang ini berubah menjadi perang total yang menguras habis sumber daya kedua kekaisaran. Puncaknya terjadi pada pertempuran Niniwe pada tahun 627, di mana pasukan Heraklius menghancurkan tentara Persia. Kemenangan ini membuka jalan menuju ibu kota Sasanid, Ctesiphon. Dipermalukan dan dikalahkan, Khosrow II digulingkan dan dibunuh oleh putranya sendiri pada tahun 628. Perang yang telah berlangsung selama hampir 3 dekade itu akhirnya berakhir, tetapi dengan biaya yang sangat mahal. Kedua kekaisaran berada dalam kondisi compang-camping. Perbendaharaan mereka kosong, pasukan terbaik mereka telah musnah, dan provinsi-provinsi mereka hancur lebur. Mereka adalah 2 petinju juara yang saling merobohkan pada saat yang bersamaan. Bagi Kekaisaran Sasanid, kekalahan ini memicu keruntuhan internal yang cepat dan katastrofik. Perdamaian dengan Bizantium tidak membawa stabilitas. Sebaliknya, kekaisaran terjerumus ke dalam perang saudara yang anarkis. Dalam periode 4 tahun yang kacau setelah kematian Khosrow II, lebih dari selusin penguasa Sili berganti naik tahta, termasuk 2 ratu. Sebagian besar dari mereka dibunuh atau digulingkan setelah hanya beberapa bulan berkuasa. Para jenderal yang kuat dan keluarga bangsawan yang ambisius memperebutkan kendali, memecah belah negara menjadi faksi-faksi yang saling berperang. Struktur komando militer hancur, sistem administrasi dan pemungutan pajak runtuh, dan kepercayaan rakyat terhadap monarki yang seharusnya agung itu lenyap. Ketika seorang raja muda bernama Yazdegerd III akhirnya naik tahta pada tahun 632, ia mewarisi sebuah kekaisaran yang hanya tinggal nama, sebuah raksasa yang terluka parah dan berdarah dari dalam. Tepat pada saat Persia berada pada titik terlemahnya inilah,
Sebuah kekuatan baru yang dinamis dan tak terduga muncul dari Jazirah Arab. Disatukan untuk pertama kalinya oleh iman Islam dan didorong oleh semangat keagamaan yang membara, pasukan Arab yang sangat termotivasi dan disiplin meledak keluar dari padang pasir. Mereka dengan cepat menaklukkan provinsi-provinsi Bizantium di Suriah dan Palestina, yang telah dilemahkan oleh pendudukan Persia sebelumnya. Kemudian, mereka mengarahkan pandangan mereka ke timur, ke Kekaisaran Sasanid yang kaya, namun sedang terpecah belah. Awalnya, para komandan Sasanid meremehkan ancaman dari serigala gurun ini, memandang mereka sebagai perampok nomaden biasa. Mereka gagal memahami sifat ancaman baru ini, bukan sekadar serangan perbatasan, melainkan sebuah invasi penaklukan yang didorong oleh ideologi yang kuat. Benturan yang menentukan terjadi pada tahun 636 di dataran Al-Qadisiyah, di Irak modern. Pasukan Kekaisaran Sasanid yang besar, dipimpin oleh Jenderal Rostam Farrokhzad, berhadapan dengan pasukan Arab yang jumlahnya lebih kecil. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari dalam kondisi yang sulit, termasuk badai pasir yang membutakan. Meskipun pasukan Sasanid memiliki keunggulan dalam kavaleri berat dan gajah perang, pasukan Arab dengan mobilitas superior dan taktik yang fleksibel berhasil bertahan. Pada hari terakhir, dalam sebuah titik balik yang krusial, Jenderal Rostam terbunuh. Kematian komandan mereka menghancurkan moral pasukan Persia yang kemudian pecah dan melarikan diri. Kekalahan di Qadisiyah adalah bencana besar. Pintu menuju Mesopotamia terbuka, dan ibu kota Sasanid, Tisipon, dengan segala kekayaannya yang tak terhingga, jatuh ke tangan pasukan Arab. Meskipun ibu kota telah jatuh, perlawanan Persia belum sepenuhnya berakhir. Yazdegerd III melarikan diri ke timur, melintasi pegunungan Zagros dalam upaya putus asa untuk mengumpulkan sisa-sisa pasukannya dan melanjutkan perjuangan dari dataran tinggi Iran. Satu pasukan besar terakhir berhasil dikumpulkan untuk menghadapi para penakluk Arab. Pertempuran terakhir yang benar-benar menentukan terjadi sekitar tahun 642 di Nahavan. Pasukan Sasanid terjebak dalam sebuah lembah dan dihancurkan secara total oleh pasukan Arab. Kemenangan ini begitu telak, sehingga para penulis sejarah Arab di kemudian hari menyebutnya sebagai Fath al-Futuh, atau kemenangan dari segala kemenangan. Setelah Nahawand, tidak ada lagi pasukan Sasanid yang terorganisir yang mampu menghadapi invasi tersebut. Perlawanan menjadi terfragmentasi dan bersifat lokal. Satu persatu, kota-kota dan provinsi-provinsi di Iran jatuh di bawah kendali Muslim selama dekade berikutnya. Yazdegerd III, raja terakhir dari garis keturunan Sasan yang agung, menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang buronan di kerajaannya sendiri. Ia melarikan diri dari satu provinsi ke provinsi lain, mencari perlindungan dan mencoba menggalang dukungan yang sia-sia. Otoritasnya telah menguap dan para gubernur lokal tidak lagi mau membantunya. Akhirnya, pada tahun 651 Masehi, perjalanannya berakhir di sebuah penggilingan di dekat kota Merv, di ujung timur Laut Kekaisaran, sekarang Turkmenistan. Di sana, ia dibunuh oleh seorang penggiling lokal yang menginginkan perhiasannya. Kematian Yazdegerd III yang tragis dan tanpa kebegahan menandai akhir definitif dari Kekaisaran Sasanid dan, lebih dari itu, akhir dari seluruh zaman Persia kuno yang telah berlangsung selama hampir 4 milenium. Sebuah fajar baru telah menyingsing di atas Persia, tetapi itu adalah fajar Islam yang terbit di atas senja panjang sebuah peradaban kuno yang pernah menjadi salah satu yang paling cemerlang di dunia.